Aduh. Kalau begitu bagaimana Ustaz kita bersihin? Nah, itu kan bersihin makanan kalian. Itu. Inilah teman-teman Kristen ini ya. Congornya sangat lebar. Ya, lebar gitu. Tapi tidak mau membaca. Karena kalau dia membaca Bible, dia akan berusaha melawan yang dia baca. Itu loh. Jadi menghindari data hanya bermodal apa teman-teman? Bermodal congor. Itu dia. Jadi sangat mudah memahami ya. Benar kata Kuncen, ajaran Yesus dan Paulus itu berbeda, bertolak belakang. Matius 5:17 kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Torah tidak akan batal. Kemudian tadi dikutipkan Efesus, dengan matinya Yesus sebagai manusia maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala. Dia mengkambing hitamkan Yesus yang membatalkan, dia membatalkan segala hukum Taurat, perintah dan larangannya. Kemudian Galatia 2:16 ini, kamu tahu, ini kata Paulus lagi ya, Galatia surat-surat ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Tidak seorang dibenarkan. Makanya teman-teman Kristen itu ya makan segala, tidak ada hukum-hukum yang mengatur lagi. Ya udah dia mau mengingkari tadi udah jelas dat yang dibawa ustadku tuh. Akhirnya apa tantrum. Itu sebenarnya kalau dia tidak mengakui dibatalkan itu sebenarnya lebih bahaya lagi buat dia. Berarti dia penganut Torah kalau gitu. Iya. Jangan ibadah minggu dong, kau sabat. Ya, sebenarnya jangan makan babi. Mudah-mudahan Bang Kuncen ini memetik pelajaran. Iya, maksud aku gini loh Bang. Kalau kita ngikutin Yesus, kenapa kita nggak ngikutin Taurat sekalian gitu loh Bang? Ini tanda-tanda akan dapat hidayah ya teman-teman. Karena dia mau berpikir loh. Bukan cuma modal imani, benar. Lanjut Bang, bertanyalah Bang. Ada Bang Handi, ada Ustadku. Atau kamu sudah mau langsung bersyahadat? Belum? Nggak tahu lah. Ayo Bang, kalau sudah yakin hatimu, kalbumu, berarti itu hidayah itu. Lanjut Ustadz. Bang, aku mau nanya lagi satu loh. Silakan. Yang aku tahu itu kan Yesus itu kan berasal dari firman Allah ya, yang menjelma menjadi manusia. Nah, semua yang ada di alam semesta ini kan keluar dari firman Allah juga Bang ya, yang aku tahu ya. Betul. Jadi apakah kita Tuhan juga gitu loh, karena kita keluar dari firman Allah juga gitu loh. Dalam Kejadian 1 nomor 3 kan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah. Jadi semua itu hasil dari firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau dalam Islam, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ketika disampaikan tadi Ustadku kan, penguraian tentang diberitakannya akan hamilnya Maria. Apa kata Maria? Saya kan tidak bersuami, bagaimana mungkin bisa hamil? Kata malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adam aja nggak ada ayah, nggak ada ibu, tercipta. Udah bagi Tuhan ya. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadi cakrawala. Jadi apa ada orang Yahudi menuhankan terang? Cakrawala nggak ada. Begitu Bang. Lanjutkan Ustadz, mantapkan penjelasannya. Saya rasa ini kalau ini tadi sudah ditanggapi kan di awal, sudah dijelaskan betul tadi, mudah bagi Tuhan. Bahkan ketika penciptaan ini, kalau Al-Quran menyebutkan itu kan bahwa Tuhan itu menunjukkan kekuasaannya. Jadi peristiwa yang terjadi kepada ibu yang mengandung yaitu Maria,
dan juga anaknya yang dikandung yaitu Yesus itu sedang menunjukkan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, bisa melakukan sesuatu. Ketika menetapkan sesuatu, semudah berkata jadi, jadilah dia. Makanya Al-Quran mengingatkan di dalam surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu. Janganlah engkau berkata kepada Sang Pencipta kecuali dengan yang hak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Tuhan yang Allah ciptakan dengan kalimatnya, yang ruh darinya. Itu dijelaskan, diciptakan dengan kalimatnya, mendapatkan gelar kalimatullah yang sering digadang-gadang oleh Kristen. Maksudnya adalah sebagai gelar bahwa Tuhan menciptakan semula dengan kalimat kata kun, jadi, jadilah dia. Itulah Islam hadir mengingatkan orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran. Dengar bersemangat sekali kalau ada Gurunda. Netizen pun begitu bawa. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Halo. Saya sendiri bang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Semoga kita sehat selalu, panjang umur, bisa senantiasa memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya mereka bisa menjalani hidup ini dengan penuh makna, berkah, dan menuju kepada arah keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Iya. Enggak pengen ngasih tahu aja, pamanku itu katanya masuk Islam, sering dengar Bang Juma dari TikTok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Kedatangan Islam itu memang sebagai pembawa kabar gembira ya makanya sekaligus peringatan. bulan ini penasaran gitu ya Bang. Iya bang. Abang ini masih Kristen, Katolik Bang. masih Katolik. Boleh saya bernarasi nanti kita diskusi ringan? Ya cuma saya bukan Katolik yang taat gitu loh Bang. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya Alkitab pun nggak tahu apa-apa saya. Soalnya dari SMA itu saya sekolahnya malah di Madrasah Aliyah. Masya Allah. Iya artinya saudara pernah mendapatkan, diperlihatkan berlian, tapi mungkin saudara belum mau menerima itu. Ya aku Ya. ngaji-ngaji di situ. Bang Kuncen di mute dulu sebentar. Gurunda nanti bernarasi. Abis itu boleh tanya jawab ya Bang Kuncen ya. Biar Gurunda bernarasi dulu. Apa dulu Gurunda? Ya Masya Allah. Mohon izin saudara Kuncen. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menggelitik akal sehat kita gitu ya. Surah An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi tujuan Al-Quran datang itu untuk memberikan kabar gembira sekaligus peringatan kepada umat terdahulu dan umat yang masa itu dan masa yang akan datang. Kata Quran, ketika Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya, maka tidak ada seorang ahli kitab satupun di antara mereka, tidak ada selain beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi ahli kitab. Ada yang menarik di sini. Anak-anak saya yang ada di bawah tolong perhatikan. Ada yang menarik ketika kita berbincang atau berdialog atau berdiskusi atau sekaligus berdebat dengan saudara-saudara kita Kristen. Kita senantiasa disajikan keadaan di mana Yesus itu selalu dikatakan mati dengan jalan kutuk. Jadi Yesus mati dengan jalan kutuk untuk nebus dosa-dosa manusia.
Sejenak kalau kita mendengarkan sih itu rada aneh. Tapi itu iman, itu kepercayaan, kita hargai. Hanya saja ketika kita berdiskusi, kita berdialog, maka kebenaran itu harus kita urai meskipun pahit. Dan kesalahan itu harus kita katakan salah, kita tolak meskipun manis. Yesus duduk di kursi pesakitan. Dikatakan dia pergi meninggalkan dunia dengan jalan kutuk. Padahal fakta yang sesungguhnya sebenarnya adalah ketika Yesus mengalami keputusasaan di dalam menghadapi kedegilan, pengingkaran, makar yang dilakukan oleh kaumnya, justru Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mengumpulkan semua ahli kitab dan berbicara dengan lantang di hadapan mereka bahwa sesungguhnya yang dikutuk itu mereka orang-orang Farisi, mereka ahli kitab, mereka kemudian yang dikutuk menurut Yesus, bukan sebaliknya. Bukan Yesusnya yang dikutuk, tetapi sebenarnya mereka lah yang dikutuk. Kita lihat di dalam pengakuan Bible itu sendiri, Matius 23, Yesus itu masuk di sinagoge, di Baitul Maqdis. Kepada orang-orang yang ada di sana, Yesus mengatakan apa? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini. Maksudnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepada kalian, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus itu sebenarnya bukan dikutuk, Yesus itu diberkati. Pada masa mana kemudian kalian orang ahli kitab akan berkata diberkatilah Nabi Isa, diberkatilah Yesus? Pada masa beliau datang untuk yang kedua kalinya. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu saatnya. Pada saat mana kemudian orang-orang Yahudi akan melihat Yesus yang kedua kali? Pada saat beliau datang membawa tanda-tanda hari kiamat. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, Matius 24 nomor 27 dan seterusnya. Pada saat itulah ada di sini. itu tidak bisa dipungkiri, itu kenyataan dan memang itu harus terjadi. Maka dari itulah saudara-saudara,
Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu dikutuk, salah. Yesuslah yang mengutuk. Kita lihat rangkaian daripada Matius 23 dari data nomor 1 sampai nomor 36 bahkan sampai nomor 39 kita tamat mengkaji itu. Apa kata Yesus? Terkutuklah kau, terkutuklah kalian. Terkutuklah kalian orang-orang Yahudi ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah mereka bertobat, kau jadikan mereka menjadi orang neraka. Kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah yang tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apa yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang mengkuduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang ada diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Theos dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, yaitu belas kasihan, yaitu kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Ini Yesus sedang berbicara di hadapan seluruh umat Yahudi pada saat itu. Bukannya Yesus yang dikutuk, bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus kemudian yang dieksekusi, enggak. Justru Yesus yang menghardik mereka, mengutuk mereka. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan yang di pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan dan yang ditabur dengan kabur putih. Di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu wahai ahli Taurat, demikian juga kamu hai orang Farisi, demikian juga kalian. Di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang yang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi tersebut. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi tersebut. Ingat, kamu adalah keturunan pembunuh para nabi-nabi tersebut. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kau bunuh, kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, 2, sesungguhnya
semua ini akan ditanggung angkatan ini. Siapa yang dikutuk? Yesus atau angkatan yang ada pada zaman itu? Orang Farisi. Sementara Kristen berdiri di atas ucapan-ucapan orang Farisi. Orang Farisi yang mengabarkan. Kenapa enggak menerima pengabaran Yesus bahwa yang celaka adalah orang Farisi, yang celaka adalah ahli Taurat, yang celaka adalah mereka, orang-orang munafik, bukan Yesus. Kenapa justru percaya Paulus? Paulus mengatakan terkutuklah dia, Kristus yang mati di atas salib, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Anda lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus. Celaka ini. Yesus yang mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah wahai engkau orang Farisi. Kok sekarang yang celaka Yesus? Inilah makanya Al-Quran datang meluruskan fitnahan tersebut. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55, Allah kemudian mencanangkan Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir melalui siapa? Umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta. Yesus berdiri di hadapan orang-orang Farisi, dikumpulkan semuanya. Sejenak kemudian Yesus sebelum terangkat, apa katanya dia? Yesus dia mengatakan apa? Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang keluar dari kubur bukan aku, yang ditemui Ananias bukan aku, yang ditemui Paulus bukan aku, yang datang kemudian di Markus bukan aku, yang datang ke murid-murid makan ikan goreng bukan aku, yang keluar dari kubur pada hari ketiga bukan aku, yang datang di Pulau Patmos pun bukan aku. Inilah yang terakhir kau melihat aku, sampai kemudian kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Halilintar. Ini real, ini fakta. Tapi orang Kristen lo kok lebih percaya pengakuan Paulus kalau Yesus yang dikutuk, kalau Yesus yang celaka. Padahal Yesusnya yang mengatakan, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Oh, kok sekarang yang celaka Yesus? Ini perlu. Ini pendalaman materi. Jangan karena yang menyampaikan itu Muslim ditolak meskipun benar. Tapi kalau pendeta yang mengajarkan ditelan meskipun salah. Padahal tujuan kami sebagai apologet Islam semata-mata hanya untuk menyadarkan saudara kami Kristen bahwa kami cinta kepada Yesus, kami sayang kepada Yesus, kami memuliakan beliau, dan tak ada secerca, setitik, sebenih pun rasa benci terhadap Yesus itu. Kami cinta kepada beliau. Makanya setiap kami mengucapkan nama beliau, Isa alaihi salam, atasnya keselamatan. Yesus alaihi salam, Yesus atasnya keselamatan, bukan kutuk. Saya kira ini sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan edukasi kali ini bisa menjadi penawar bagi kakunya hati, bagi kerasnya kalbu untuk menerima cahaya kebenaran. Islam misinya sebagai pembawa peringatan saja. Tak ada paksaan untuk menerima itu. Kami yakin Al-Quran akan ditolak, tapi apakah kemudian tak ada ruang sedikit pun di dalam hati saudara-saudara Kristen untuk menerima kebenaran Bibelnya sendiri, di mana Yesus yang mengutuk, di mana Yesus yang mengatakan celaka, 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 tapi kemudian yang dijual justru Yesus yang celaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Bang Kuncen, silakan kalau mau bertanya Bang Kuncen. Aku mau nanya. Dulu tamunya, Kang. Boleh saya tanya? Mbak Kristian, sebentar, biar Bang Kuncen dulu yang dari tadi ya. Nanti habis Bang Kuncen baru Mbak Kristiana ya. Bang Kuncen, silakan. Suaranya dibesarin Bang Kuncen. Iya bang, pelan-pelan ada orang tua. Ya, silakan. Bang Arif, Assalamualaikum Bang Arif, Bang Handi, semuanya, Bunda Rahma, Waalaikumsalam. Dinda Alif, Yan Santang semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya gini loh bang, Silakan. di Al-Quran kan diceritakan apa tuh ya, wama qataluhu wama sholabuhu walakin subihalahum ya, Iya. dia tidak mati terbunuh, dia tidak mati tersalib, tapi yang mati terbunuh dan disalib itu yang diserupakan wajahnya. Otomatis kan dalam pandangan Islam yang mati itu bukan Yesus hanya. Dalam pandangan Islam. Iya, Udah bang, pertanyaannya udah. Iya. Oke. Kalau dalam pandangan Islam, saudara, tidak ada alasan. Iya begini loh bang. Gak ada alasan bagi kita untuk menelaah Yesus yang disalib. Sedangkan orang Islam sendiri sering bilang Alkitab Bible itu bertentangan dengan dogma Kristen. Nah, apa buktinya kalau Yesus tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib dalam Bible, Bang? Tolong dijelaskan, Bang, apakah memang mati terbunuh, salib atau bagaimana di Alkitab? Oke. Apa buktinya? Satu, sederhana saja. Bible, kitab kanonik, itu kumpulan cerita-cerita yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Dan memang betul-betul kumpulan-kumpulan cerita dari kesaksian-kesaksian yang ada pada zaman itu. Jadi bukan firman Tuhan selayaknya Nabi Musa menerima Torah. Kitab kanonik menceritakan kisah tersebut dari hasil kumpulan-kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang ada pada zaman itu. Apa yang menjadi rujukan kalau itu betul? Maka tidak ada rujukannya. Tetapi ini adalah cerita. Bagaimana kita menyikapinya? Harus bijak. Jangan kau terima sebagai firman Tuhan, tapi terima sebagai sebuah pemberitaan tentang suatu kejadian. Sederhana bukan? Sekarang, apa buktinya kalau Yesus itu tidak disalib? Yang pertama yang menginginkan penyaliban itu siapa? Pencipta langit dan bumi apa iya? Tidak. Gak mungkin. Apakah Yesus menginginkan disalib? Enggak juga. Lalu siapa yang menginginkan Yesus itu disalib? Tidak ada selain daripada iblis. Betapa banyak kemudian upaya-upaya iblis yang iblis lakukan untuk melenyapkan Yesus. Apa tujuannya? Kalau Yesus sudah lenyap, maka dia akan datang berpura-pura menjadi Yesus. Sederhana itu. Karena Yesus memiliki mukjizat, memiliki tanda yang dahsyat, memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu. Maka iblis ingin memanfaatkan Yesusnya agar supaya orang percaya kepada iblis. Makanya Yesus mengatakan, Bung, coba Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Sekarang juga dunia dihakimi. Sebab apa? Sebab iblis telah datang. Dan iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Lalu kemudian Yesus mengatakan, sekarang ini dunia dihakimi, sekarang ini juga iblis sudah dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana iblis ini? Keluar dari mana? Dari surga. Sudah pernah terjadi pada zaman Adam. Lalu dari mana? Dari kubur. Karena iblis dilemparkan ke dalam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur yang gelap ketika kemudian iblisnya ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itu jelas. Maka yang datang kemudian kepada saudara-saudara Kristen itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus yang datang. Apa buktinya? Coba Anda baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan kira-kira? Keturunan orang Islam atau keturunan orang Kristen yang akan di akhir zaman ketemu Yesus? Tentu keturunan orang Kristen. Mereka akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukan kami bermukjizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Sementara mereka bermukjizat, semacam Andi Simon, siapa lagi? Lubis. Siapa itu? Lubis itu.
Dia bisa mengobati orang, bermujizat pakai nama Yesus. Tetapi Yesus tidak mengenalnya. Berarti yang datang kepadanya memakai nama Yesus itu siapa? Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesat datang memakai nama Yesus. Rusuli Lubis menyembuhkan orang dengan nama Yesus. Andi Simon menyembuhkan orang sakit dengan nama Yesus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Sederhana kan? Jadi Yesus mana yang datang kepada mereka? Yesus Sibilisis, yang palsu memakai nama Yesus, tapi bukan Yesus yang asli. Yang kedua, Bung. Yang tadi itu yang saya paparkan, kalau sekiranya Anda paham. Siapa sebenarnya yang dikutuk di atas salib? Yesus atau orang Farisi? Atau ahli Taurat? Siapa yang celaka sebenarnya menurut Yesus? Ahli Taurat? Orang Farisi? Atau Yesus? Menurut Yesus nih. Kita membaca Matius 23, satu perikop. Ternyata yang celaka di situ adalah ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Bukan Yesusnya. Berarti yang disalib ini siapa? Yesus? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mustahil itu. Apa alasannya harus Yesus yang disalib? Enggak ada, kecuali ingin nebus dosa. Itu jualan siapa? Jualan orang-orang Farisi. Kepada siapa? Kepada orang Roma. Orang Roma terima dong. Apa alasannya mereka nggak terima? Daripada mereka menyembah Gnosos Theos yang mereka tidak kenal, mending mereka menyembah anak manusia yang jelas-jelas datang di tengah mereka, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati. Itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa bukti Yesus tidak disalib? Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Di mana? Di dalam Taurat. Di mana lagi? Kitab Nabi-Nabi. Di mana lagi? Di kitab Mazmur. Ada nggak dia mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus? Ada nggak? Nggak ada. Dia mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Apa dalam kitab Torah tertulis tentang beliau? Salah satunya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen orang bersalah. Terus mau dibenarkan. Dengan cara apa? Dosanya ditebus dengan menggunakan orang benar dibunuh. Kan kebalik dalilnya. Kebalik jadinya. Orang Kristen orang-orang bersalah. Yesus orang benar. Orang benar dipakai, dibunuh untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Dalil terbalik berarti. Pada dalilnya, jangan kau membunuh orang yang benar sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, siapa yang bersalah di situ? Orang Kristen. Siapa yang dibunuh? Yesus. Harusnya dalilnya, bunuhlah orang yang benar sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Sekiranya yang dibunuh Yesus, tapi memang bukan Yesus. Bukan Yesus yang dibunuh, tapi orang yang bersalah. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Host, boleh saya jawab, host? Untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Silakan. Teman-teman Bang Panda sebentar ngantri ya. Kristen yang lain dulu, Mbak Kristina dulu, ini belum dari tadi ya. Yang tertib dong, Ini- satu-satu. Iya Bang, ini boleh 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan? Satu pertanyaan dulu, jangan dua-dua langsung. Satu pertanyaan dulu, silakan. 1 pertanyaan. Hmm. Nih, pertanyaan saya, Yesus di surga itu sedang mempersiapkan apa, dan pada saat kedatangan yang kedua kali apa yang dia perbuat
untuk kan dia akan datang nih ke akhir zaman yang kedua kali untuk menghakimi manusia. Apakah dia Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Karena kalau sebagai manusia, bagaimana mungkin dia menghakimi? Nah, itu jawab Baik, pertanyaan saya. baik. Mungkin di Apakah dua menurut versi- pandangan Islam Yesus itu Tuhan atau manusia? iya. Oke, mungkin Iya. di dua versi jawaban Gurundanya, Nabi Isa sama Yesus. Apa dulu Gurunda? Di mute, Mbak. Iya. Ada suara angin. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam datang, itu akan Yesus, menjadi Mbak, Yesus yang saya tanyakan ya, bukan Isa ya, Yesus, karena dua versi di Oke, Islam baik. itu Isa. Ini Yesus Oke. tentang Yesus. Baik. Ketika Yesus datang, dia membawa tanda hari kiamat. Kalau yang asli ya, tapi kalau yang palsu enggak. Bisa mengatakan aku Yesus, bisa bermujizat, bisa. Melakukan tanda mujizat, bisa. Tanda dahsyat, bisa. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Kristus palsu itu bisa melakukan itu semua. Tapi kalau yang asli datang, dia datang membawa tanda hari kiamat. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, dan seterusnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus dan Kristen-Kristen ini, Yesus atau bukan? Bukan. Nah, Anda bertanya, apa fungsinya dia datang? Dia datang sebagai saksi. Makanya di dalam Yohanes 12:48 apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pertanyaannya sekarang, yang menyalib Yesus ini orang yang menerima Yesus atau orang yang menolak Yesus? Orang yang menolak. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka yang telah mendengarkan ucapanku. Ucapanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, yang menolak Yesus ditolak. Ending penolakannya penyaliban. Berarti yang dihakimi adalah orang-orang yang menyalibnya dan orang-orang yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan, alias Kristen. Saya ulang dalilnya. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika saudara Kristiana dipanggil oleh Yesus, saudari Kristiana, iya Yesus, kamu jadi Kristen, iya. Yang berfirman supaya kau jadi Kristen itu siapa? Kau menyembah aku, ya Yesus. Yang berfirman supaya kau menyembah aku itu siapa? Kau makan babi, ya Yesus. Yang berfirman supaya kau makan babi itu siapa? Karena yang akan menjadi tolak ukur daripada penghakimanku adalah perkataanku yang pernah aku katakan di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Jadi kesimpulannya Bang Juma, Yesus di dalam Alkitab itu Yesus asli atau Yesus palsu? Ada dua. Jadi ada tokoh dua Yesus di situ menurut Siap. Abang. Ya, Coba dalilnya buktikan ada dua tokoh Yesus di situ. Karena di situ kan memang Yesus ada satu tokoh. satu, Dari dua. kelahiran sampai kematian. 1, 2. Yesus tadi ketika dia berkhotbah di tengah-tengah Enggak, menurut kaumnya. Bang Juma gini aja, apakah isi Alkitab itu asli? Ada Yesus di dalamnya? Asli, Tokoh Yesus. asli Sudah, terjemahan berarti dari gini ya, kitabnya buat para penulis. teman-teman Kristen ataupun yang Muslim, Zuma sudah mengatakan bahwa tokoh Yesus di Alkitab adalah asli, bahwa Alkitab sesungguhnya asli dan murni. Kisah Belum juga Yesus dan dijelasin, udah Loh, menyimpulkan itu sudah gimana sih Mbak? Udah Ular Mbak, beludak. diam dulu di bawah, di bawah dulu Mbak, di bawah dulu. Ular beludak begitu. Di bawah dulu. Jadi dia selalu ingin menjerat, ingin menyesatkan, ingin menipu. Asli kitab Anda itu asli hasil penyelidikan. Asli terjemahan. Asli. Seandainya Anda bertanya, apakah kitab saya itu firman Tuhan? Nah, baru saya katakan bukan. Asli kitab Anda itu asli buatan Lembaga Bible Indonesia. Asli hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Asli dari buku yang tidak mendapatkan legitimasi, validasi dari Yesus. Asli buku Anda itu. Sama seperti komik ketika Anda tanya, Bang Zuma, apakah komik ini asli? Asli. Apakah majalah Bobo ini asli? Asli.
Apakah surat kabar ini asli? Asli. Asli apa? Ya asli majalah. Asli surat kabar. Asli buku Bobo, majalah Bobo. Apa yang masalah rupanya? Anda ingin menjebak. Oh, itu tahun 3 sebelum Belanda datang. Sekarang nggak bisa lagi kalian menjebak. Susah. Karena kami lebih paham Bible daripada saudara-saudara Kristen. Kenapa Anda itu habiskan usia di Kristen tapi tidak paham Bible? Karena agama itu hanya kuat di doktrin dan dogma. Anda menjadi Kristen bukan karena proses berpikir. Anda menjadi Kristen bukan karena proses berakal. Anda menjadi Kristen bukan karena proses belajar. Anda menjadi Kristen karena doktrin, dogma. Karena di Kristen asyik. Di Kristen enak. Hah? Apa yang haram di Kristen? Nggak ada yang haram di Kristen. Enak di Kristen itu. Makanya kalian betah. Tapi kalian menjadi Kristen karena hanya keturunan. Bukan karena proses belajar. Kalaupun nanti Anda belajar, aku mau jadi Kristen dengan proses belajar deh Bang Suma. Ya silakan. Yakinkan diri Anda untuk kuat. Karena saya yakin kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh dalam kitab Anda sendiri, Anda akan sampai kepada la ilaha illallah Isa Rasulullah. Yang dimaksud ada dua Yesus gimana Bang? Gimana? Yang dimaksud ada dua Yesus dalam Bible tadi maksudnya gimana Bang? Saya kasih contoh sederhana Bang ya. Coba Anda buka kitab Lukas 22 nomor 6869. Boleh nggak Anda yang baca? Jangan saya. Aduh, aku nggak ada Alkitab Bang. Oke. Ada nggak yang bisa baca di sini? Bantu saya. Bunda Rahma mungkin baca aja Bun. Berapa Gurunda? Lukas 6869. Lukas 22. Lukas 22 nomor 6869. Iya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bingung bacanya Allah apa alas Gurunda. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Silakan. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Bung. Iya. Yang disidang oleh Mahkamah Agama sebelum penyaliban itu siapa menurut saudara? Yesus. Yesus. Terus yang mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa itu siapa? Mulai sekarang sudah duduk, berarti sudah duduk ya? Ya, itu siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ada dua. Dua. Ini yang ditangkap, yang disidang. Apakah engkau Mesias? Artinya kan ragu mereka. Apakah engkau anak Elohim? Berarti ragu ini Yesus. Ragu. Makanya bertanya, apakah ente? Apa jawaban oknum tersebut? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Nah, misalnya, aku bukan Yesus loh. Kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, apakah kalian mengenal Yesus yang asli? Namun kamu tidak akan bisa menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai sekarang. Sekarang dalam bahasa Yunani itu non. Detik ini juga. Berarti yang disidang ini, yang mau disalib ini siapa? Makanya ketika kemudian dia di atas salib, dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pernah nggak Yesus memanggil Eli? Gak pernah. Yesus itu selalunya memanggil Bapa, Abba, Abba. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam kitab Matius 23 kata Yesus, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi.
Berarti yang asli yang udah duduk di Bapa Bang ya? Ya benar. Makanya ketika Lukas 22 Anda baca data 43 dengan 44, Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, biarkanlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu yang terjadi." Apa yang terjadi setelah itu? Data nomor 44. Maka seorang malaikat datang kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Apa tujuan malaikat turun? Apa tujuannya malaikat turun? Untuk menghantarkan dia ke salib? Tidak mungkin. Baca Mazmur atau Matius 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Anda baca di situ. Iblis mencoba Yesus. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, jika engkau betul-betul adalah Mesias, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau di dalam kitab Mazmur 91 bahwa Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar enggak itu tertulis? Coba Anda cek di dalam Mazmur 91, sebagaimana ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur? Tuhanku akan datang mengutus malaikatnya untuk menatang aku di tangannya agar aku terangkat ke langit. Jadi setelah malaikat datang memberikan kekuatan, itu persiapan untuk Isra Mi'raj. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, Yesus lebih dulu. Terangkat beliau naik ke atas, sehingga yang disalib pengganti beliau. Apa buktinya? Anda coba berselancar ke Markus 16 nomor 12. Apa kata pengarang Markus? Namanya pengarang, dia kan cuma mengarang, bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Apa karangannya? Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa apa? Dalam rupa yang lain. Gimana saudara? Kalau yang asli kan udah di sebelah kanan Bapak ya. Ya. Terus yang di sidang itu kan yang disalib bukan? Disalib. Iya, betul. Berarti yang asli kan di kanan Bapak, karena nggak mungkin yang palsu itu kan ada di kanan Bapak kan ya? Gimana? Kalau yang asli itu kan di sebelah kanan Bapak. Iya. Kalau yang bukan asli kan berarti yang disalib karena yang di sidang itu. Yes. Nah, yang jadi pertanyaan gini loh Bang. Kalau yang asli sudah di sebelah kanan Bapak, kan nggak mungkin loh. Maksudnya yang nggak asli itu kan, maksudnya gini lah, kalau yang asli emang disalib, apakah mungkin yang nggak asli itu ada di sebelah kanan Bapak? Yang jadi pertanyaan itu loh Bang. Ya. Yang asli di sebelah kanan, yang palsu yang membisikkan kalian ke gereja setiap hari Minggu. Apa kalian pikir kalian ke gereja pada hari Minggu itu ada dalilnya? Enggak ada. Iblis datang kepada orang-orang yang sudah terjerat oleh tipuannya, membisikkan, menghembuskan tipuan mereka iblis ini kepada mereka. Apa katanya? Hari Minggu lo, emang kenapa paman? Ke gereja dong sembah aku. Enggak ada dalil. Tapi separuh dari penduduk bumi berbondong-bondong kemudian tunduk kepada sesuatu yang datang kepada mereka, yang membisikkan kepada mereka supaya mereka datang di sebuah gedung untuk memuji-muji yang bukan Tuhan. Kalau yang di sebelah kanan Bapak itu adalah Yesus yang asli, dia kan berarti orang baik lah ya. Yes. Nah, kalau yang disalib itu kan otomatis yang palsu. Berarti Yes. Sesuai di kitab Taurat yang masih tertutup. Iya, orang jahat, betul. Nah, berarti yang asli sudah terangkat dong ya? Iya. Berarti yang disalib itu palsu dong? Iya dong. Berarti orang jahat dong ya? Iya.
Berarti yang asli udah disedekahkan Bapak ya? Iya, kan pengakuan yang disalib mulai sekarang Yesus sudah di atas loh. Iya, aku menggunakan logika aja sih Bang. Hah. Ya masuk akal sih. Nah sekarang penguatnya di mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka angkatan jahat dan orang Farisi selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam? Tanda untuk angkatan jahat. Kan yang disalib itu kan Malam Bang Kian, Shalom. 5 juga itu Gurunda. Iya, salam. yang disalib itu kan udah mati ya. Terus dia bangkit. Dengar dulu debatnya itu. Kan Yesus sebelum terangkat atau mati itu kan dia bilang ada tanda buat angkatan jahat. Nah yang Yesus palsu ini kan udah mati itu ya. Dia hidup terus dia ngasih kabar ke angkatan jahat dong Bang, orang-orang dia. Iya, betul. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor selanjutnya, sampai nomor 33. Anda baca di situ. Intinya di mana? Nomor 4. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. 1. Di data nomor 24-nya. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang mampu melakukan tanda dahsyat untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya Bung, apakah bangkit dari kematian pada hari ketiga itu tanda yang dahsyat? Dahsyat. Apa fungsi kemudian kebangkitan pada hari ketiga? Menurut orang-orang yang sudah disesatkan oleh Kristus palsu ini, dosanya sudah ditebus. Bukti Yesus itu Tuhan. Adam mewariskan dosa. Fitnah. Yesus mati dikutuk untuk menanggung dosa Kristen. Bangkit mengalahkan maut. Menjadi Tuhan bagi Kristen. Apakah itu penyesatan? Jelas. Kenapa penyesatan? Sebab Tuhan tidak mungkin kemudian mati. Sebab Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Sebab Tuhan tidak mungkin jadi manusia dan dibunuh manusia. Keluar dari kubur juga ini. Malam Bang Suma. Malam. Boleh saya tanya Daeng dari Makassar ya? Iya. Ya. Iya. Bentar, Saya mau agama lu tanya, apa coba dulu? tunjukkan di saya Allah atau Allah ditulis dalam sejarah atau hadis manapun, tolong sampaikan ke saya. Apa Baru saya ini? debat dengan Anda. Maksudnya apa Bang? Ya, di mana dalam Al-Quran tertulis Allah yang ada dalam Al-Quran dengan hadis? Ada nggak ditulis? Al-Quran itu isinya semuanya asma Allah, nama Allah yang tertuang Ada di Allah sana. ditulis nggak? Siapa? Diam siapa dulu, yang lagi menyaksikan? dijelasin, siluman Siapa Bapak. yang mengetahui? Yuk, lagi dijelasin. Kita sampaikan dulu. Gua turunin dulu, lu di bawah Dia dulu nih, kalau Mak. Jangan. berargumen, Biarin Biar, Gurunda biar. di bawah dulu. Dia gitu terus Gurunda. Nanti naik lagi dia. Dijelasin dulu aja Gurunda. Iya. Bang,
Iya. Bang, yang Gimana, Yesus, gimana? kan Yesus sudah di sebelah kanan Bapa lah ya. Iya. Nah, Yesus yang bangkit dari kubur ini, ya saya percaya, jadi percaya kan. Itu adalah Yesus palsu kan ya. Iya. Masuk akal. Iya. Nah, terus dia kan mengabarkan kepada angkatan jahat sesuai nubuatan Yesus sebelum dia mati atau terangkat kan. Betul. Nah, angkatan jahat ini berarti Yesus palsu ini mengajarkan ajarannya ke angkatan jahat kan? Iya, betul sekali. Betul itu, Bang. Apa nih saya simpulkan, mohon dipahami. Jadi Yesus memberikan dua tanda. Tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan yang benar. Tanda untuk angkatan jahat tertulis di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Tanda untuk angkatan jahat itu apa? Anak manusia keluar dari kubur. Tanda untuk angkatan benar apa? Tertulis di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 27, nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31, 32 dan seterusnya. Murid-murid angkatan yang benar bertanya, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Nah, angkatan benar yang bertanya, minta tanda. Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan Yesus kepada angkatan benar. Tanda kedatangan Yesus untuk angkatan jahat, anak manusia akan keluar di tengah-tengah kuburan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yudas ini anak manusia? Manusia. Anak manusia. Apakah Yudas menerima suap Iya, untuk membunuh orang benar? dia memberitakan keberadaan Yesus. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu cocok dalil itu untuk Yesus atau untuk Yudas? Yudas. Untuk Yudas. Apakah cocok Yesus keluar dari kubur atau Yesus keluar dari langit? Yesusnya kan masih di Cuma hidup ke dunia. Iya, sekarang kan dia di langit, Bang. Nanti akan nampak dia turun, nampak di bumi, di langit. Iya, Dan untuk semua, seluruh untuk manusia semua. akan melihatnya. Pertanyaan saya, apakah pantas Yesus keluar dari kubur atau Yesus lebih pantas keluar dari langit? dari langit. Dari langit. Simpel aja kok. Ini apa dibahas? Pakai akal, Bang, pakai akal. Jangan pakai kebencian. Benar, cuma yang terlalu bahasnya salah. Bahas dulu Al-Quran itu Al-Quran bagi baru jelas. Al-Quran Gitu loh. terlalu Itu, berat, Bang. dengar Bang Suma dengar. Al-Quran terlalu berat. Wong Bible Bang bahasa Suma Indonesia kalau aja sama enggak apa. kategori Bang Suma dengar Bang Suma dengar. Kalau sama Terlalu berat Al-Quran itu, Bang. Bang Suma Itu adalah kali. penginjil. Al-Quran itu firman Allah, firman Tuhan. Bible aja catatan manusia orang delay kok. Anda nggak Sudahlah paham. Juma, kamu tadi menyatakan Yesus di dalam Alkitab benar, tapi kamu menyangkal. Aneh kamu. Tadi kamu menyatakan ucapan di dalam Alkitab Yesus adalah Halo Bang Bima. Iya, gimana? Nyambung ya. Dapat saya simpulkan kan ayat kitab ini seperti puzzle ya Bang ya. Yang Iya. di sini ya. Dapat Iya. saya simpulkan dari keterangan Bang Zuma tadi itu ada 3 Yesus loh Bang. Banyak. Nah yang sebelah kanan Bapak yang disalib, terus yang ketiga yang bangkit dari kubur, ada 3 dong. Ada banyak. Ada banyak. Ananias. Oh iya. Yang dilihat kemudian Maria dikubur yang dikira tukang kebun. Yang datang kepada Markus dalam rupa yang lain. Yang datang ke Pulau Patmos. Yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada para murtadin. Kan Yesus mengatakan Kristus palsu. Berarti banyak Kristus. Oh iya. Iblis emang cuma satu, Bang. Barakallahu fikum, kikocat, Bang. Iblis itu cuma satu. Ini satu cuma setannya banyak Bang.
Pasukannya yang banyak. Betul. Ini pertanyaan pamungkas buat saudaraku Kuncen. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab kepada muridnya, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus.' Mereka akan menyesatkan banyak orang." Itu perkataan Yesus menyatakan bahwa akan ada nabi lagi selain Yesus, nabi-nabi palsu. Nah, nabi di zaman ke-7 itulah nabi palsu. Makanya Yesus menyatakan, jangan ada lagi nabi. Berhati-hatilah. Ketika Yesus naik ke surga, dia memperingatkan akan ada nabi-nabi palsu. Siluman sawah bisa diskusi nggak? Siluman sawah bisa diskusi nggak lo? Dengarkan ya, nggak usah kalian bawa-bawa Yesus dalam Alkitab, sementara kalian itu orang Muslim. Ini diam nabi kalian. Tunggu. Jangan. Biar kau ditanggapi. Ya, kalian pelajari Al-Quran aja. La ilaha illallah. Biarin Bunda Rafa. Pelajari Al-Quran kalian. Jangan bahas-bahas Alkitab. Gini, Bu Christian, saya menghargai Ibu sebagai seorang Kristen. Nggak sebaik-baiknya kalian. Aku juga. Memang gejolak amarah itu akan muncul ketika keyakinan kita itu disenggol. Tapi Nah, ya tujuan itu kami, sebaiknya. boleh nggak saya berbicara dulu gantian kita berbicara gantian, boleh nggak? Boleh ya? Oke. Habis ini Ibu bicara sampai mulut Ibu robek juga boleh. Saya kasih data kepada Ibu. Tolong hargai ini Bible. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anda Kristen-Kristen menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kolose 1 nomor 15 Anda dengarkan. Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mungkin Anda belum paham, Anda belum nangkap. Saya balik dalilnya. Kolose 1:15, dengarkan baik-baik. Yesus adalah gambar Theos yang tidak kelihatan. Yang sulung Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus adalah yang sulung, yang lebih utama dari yang diciptakan, dari segala yang diciptakan. Lihat kedudukan Kristen di sini. Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri Dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran supaya Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Kristen menjadi anak sulung di antara semua ciptaan, Yesus menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sekarang siapa yang ngaku-ngaku Kristus di sini? Siapa yang setara dengan Kristus? Saya kasih dalil, Bu. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua wahai orang-orang Kristen yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ketika kemudian ada polisi menggunakan pakaian polisi, apa namanya? TNI atau polisi? Polisi. Ketika ada orang menggunakan seragam TNI, orang itu apa namanya? TNI. Ketika ada orang menggunakan pakaian Kristus, orang itu apa namanya? Kristus. Kristen adalah Kristus, Kristen adalah anak sulung, Kristen adalah yang utama dari segala ciptaan, sama seperti Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa Kristus palsu di sini? Yesus anak Maria atau Kristen ini? Jawab. Siapa yang palsu? Jangan panggil saya abang. Jawab dulu. Siapa yang Kristus palsu? Anda. Siapa yang Kristen palsu? Yang Kristus palsu? Kristen di antaranya Anda atau Yesus anak Maria? Silakan. Kalian saudara-saudara Kristen adalah manusia yang paling sombong di atas muka bumi ini. Manusia yang paling sombong di atas muka bumi adalah kalian. Kalian mengaku bukan hamba sama dia, si Jumai. Sekarang apakah Anda masih hamba Tuhan? Kutanya dulu, apakah Anda masih hamba Tuhan?
dengar ya, yang abang nyatakan, Bang Juma dengar dulu. Iblis bukan hamba Tuhan. Kristen bukan Ini hamba aku Tuhan. boleh jawab nggak? Kamu bisa diam nggak gantian? Anda tidak Diam menjawab dulu, pertanyaan aku mau- saya. Anda ingin Lalu bernarasi saya belum liar. ngomong, kamu- Pertanyaan saya, apakah Anda ini masih hamba Tuhan? Saya adalah pengikut Kristus, pengikut nggak bisa Yesus. jawab Ya kan? sudah, Apakah Anda adalah hamba Tuhan? saya pengikut Yesus sejati. Kan tidak Sudah. bisa. Anda bukan pengikut. Anda adalah anak sulung. Anda adalah yang sulung dari segala ciptaan. Dan Anda adalah Kristus. Saya sudah menyajikan dalil. Anda tidak sadar Ini, kan Bang. Anda sedang dijerat oleh penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menjerat banyak orang, Kamu ini menyesatkan banyak orang. framing gini dengar ya, kita pahami ya. Si Juma ini membawa dalil dalam Alkitab, Kamu bukan Ini lagi saya mau hamba. ngomong, Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu bukan hamba melainkan anak. Yesus bukan hamba melainkan anak. Kedudukan Yesus dan kedudukan Kristen sama-sama anak Tuhan, bukan? Kedudukan Yesus dan Kristen sama-sama Kristus, bukan? Kedudukan Kristen dan Yesus sama-sama anak sulung dari segala ciptaan, bukan? Islam datang hanya untuk memberi peringatan. Islam datang hanya untuk memberi peringatan dan kemudian berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ketika Anda menggunakan akal sehat, Anda akan mengatakan, Bang Suma, dengan meneteskan air mata, aku mengucapkan terima kasih Bang. Berkat kamu aku bisa terbebas dari api neraka jahanam. Itu kabar gembiranya. Peringatannya, ketika Anda kemudian membantah dalil dalam Bible Anda, peringatannya, siap-siap masuk ke neraka diusir oleh Yesus. Gimana Kristus-Kristusku? Teman-teman Kristusku yang palsu? Saudara-saudara Kristusku yang berpakaian Kristus? Seorang Kristus menggunakan seragam Kristus, wajar bos, memang dia Kristus. Seorang polisi menggunakan pakaian polisi, wajar bos, memang dia polisi. Tapi seorang yang bukan polisi menggunakan pakaian polisi, gadungan. Seorang yang bukan Kristus menggunakan pakaian Kristus, gadungan alias palsu. Dalil Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Juma, selamat malam. Malam. Kau datang ke Papua, di pegunungan kami menunggu kau di sini. Ajarin kami. Buat apa? Bangsat, kau sibuk ajar agama Kristen, tidak sibuk. Jangan dengan diturunin, agama. jangan diturunin, biarin, jangan diturunin, saya gedein. Jangan diturunin, Cecep, aduh. Lepaskan ininya, lepaskan ini moderatornya Bang, gak usah dikasih. Iya, saya lepasin dulu. Sok tahu kita yang berdialog yang sibuk di bawah. Naik lagi pas bos. Halo bang. Iya. Berarti Yesus yang keluar dari kubur dan mengajarkan pengajaran itu kan Yesus palsu ya? Gimana? Yesus yang keluar dari kubur itu kan mengajarkan ajaran dia, sedangkan Yesus yang asli kan sudah di sebelah kanan Bapa. Dan Yes. di suatu saat nanti lah ya. Nah, yang diajarkan oleh Yesus palsu itu berarti orang-orang Kristen gitu. Lalu itu makanya saya bertanya tadi Bang, apakah berhasil penyesat menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan. Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan orang banyak. Yesus pembohong atau bukan? Yesus yang asli. Iya, pembohong atau tidak? Bukan pembohong. Kalau dia mengatakan mereka Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang, apakah betul-betul akan terjadi? Akan terjadi. Nah, mana banyak orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Ya yang mengikuti Yesus palsu lah. Siapa namanya pengikut Kristus ini, apa namanya? Yang orang-orang yang diajarkan menyembah Yesus itu. Tahu nggak saudaraku, Kristen itu memakai nama Yesus loh di situ.
Kristen itu kepanjangannya pengikut Kristus. Berarti mereka memakai nama Yesus. Mereka menggunakan nama Kristus. Itu maksudnya. Oh, jadi karena itu bang. Gimana? Jadi karena orang Kristen itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang keluar dari kubur. Taruhlah misalnya bukan Kristen, saudara. Anda tadi mengatakan Yesus tidak mungkin berbohong dan pasti akan banyak orang disesatkan oleh Kristus palsu. Taruhlah bukan Kristen. Anda mengatakan Yesus bukan pembohong. Kalau begitu harus ada selain Kristen. Siapa pengikut Kristus selain Kristen? Tunjukkan kepada kita. Ada? Sih bang. Ya? Kristen doang. Kristen doang. Kristen doang. Ajaran Kristus kan ya. Iya. Ajaran Kristus itu adalah hukum Taurat. Bukan Itu ajaran Kristus. Itu, bang, ya. Gimana? Bukan mengikuti Kristus yang di langit Pak ya. Ya, Kristus yang di langit itu sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka kemudian percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebelum Yesus terangkat ke langit, segala firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Ada nggak firman di antara firman yang disampaikan kepada muridnya? Akulah Alfa dan Omega. Ada nggak? Oh, nggak tahu saya cuma. Nggak ada. Akulah awal dan akhir itu nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan kalimat itu? Nggak tahu saya. Nggak pernah. Ada nggak Yesus pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga, di bumi atau di surga? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kalimat-kalimat yang digunakan oleh Kristus ini sehingga melahirkan agama Kristen itu kalimat yang tidak pernah Yesus ucapkan ketika dia sudah menamatkan semua firman yang disampaikan kepada kaumnya Bani Israel dalam Yohanes 17 nomor 8. Bang, gini loh bang. Iya. Aku percaya kalau Yesus yang sekarang itu belum turun, masih di langit lah ya. Dan belum ke manusia manapun. Masuk akal lah itu. Nah, kan Yesus itu kan sudah menamatkan ajarannya. Iya. Sesuai omongannya yang bilang segala yang sampaikan semua ya. Betul. Nah, yang dia bilang itu ada roh kebenaran itu maksudnya gimana bang? Ya pernah dengar? Nah, roh kebenaran, apakah kita manusia ini punya roh? Enggak, yang jadi masalah gini loh bang. Berarti kan Yesus itu kan kayak seolah-olah tugas gue sampai di sini aja gitu loh, nanti ada lagi gitu loh bang. Memang begitu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan. Bang, itu yang mau aku tanyain loh bang. Gimana? Kan ada roh kebenaran ya. Iya. Orang-orang Katolik atau Kristen seperti itulah nganggapnya kan ajaran Roh Kudus yang akan datang. Nah, sedangkan Yesus yang asli itu kan masih di langit itu loh bang. Iya. Itu jadi roh kebenaran itu siapa gitu loh bang? Sedangkan ya makanya saya tanya tadi bang. Bang. Sedangkan yang diajarkan roh kebenaran itu kan sedangkan yang dianggap orang-orang Kristen itu kan roh kebenaran itu kan yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dong. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Apakah manusia itu adalah roh? Manusia adalah roh. Ya. Maksudnya? Apakah manusia itu makhluk yang terdiri dari roh? Iya. Bagus. Itu dulu. Yesus mengatakan roh kebenaran akan datang. Berarti satu, roh adalah manusia, kebenaran adalah roh kebenaran sama dengan manusia yang mengajarkan kebenaran. Betul? Ajarannya lah ya. Ya, betul? Nah, sekarang antara Anda dengan saya, siapa yang memiliki roh kebenaran? Saya mengatakan Yesus itu manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Itu roh kebenaran yang berbicara atau bukan? Gimana? Yesus manusia 100%. Dan 100% bukan Tuhan.
manusia 100% Bang. Sesuai yang di Alkitab ya, saya Nah, itu roh kebenaran atau bukan yang berbicara? benaran. Kebenaran. Kalau kemudian ada orang melihat Yesus di lapangan jarak 10 meter dari dia berdiri, lalu ditanya, itu siapa menurutmu? Lalu orang itu mengatakan, itu adalah Tuhan. Kira-kira orang ini roh kebenaran atau bukan? Bukan, karena Yesus asli kan masih di langit. Bukan. Berarti roh kebenarannya itu bekerja di saya melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Yohanes 16, 13, 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang mengatakan Kristus itu mati terkutuk? Islam atau Kristen? Kristen. Memuliakan atau tidak itu? Menghina sih Bang. Sedangkan Roh kebenaran ketika datang kata Yesus memuliakan aku. Orang Kristen mengatakan Yesus ditampar. Umat Islam mengatakan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Yesus tidak mungkin disentuh oleh tangan-tangan jahat. Orang Kristen mengatakan Yesus diludahi mukanya. Ini penghinaan yang sangat mengerikan terhadap Nabiullah. Umat Islam datang mengatakan tidak mungkin Nabi yang luar biasa yang lahir tanpa ayah yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat mukanya diludahi oleh orang-orang kafir. Itu mustahil. Berhenti dari menghina Yesus. Orang Kristen mengatakan Yesus itu ditelanjangin, pakaiannya dibagi-bagikan. Umat Islam mengatakan jangan kau pereksekusi kemudian Nabiullah. Dia orang suci. Tidaklah mungkin Tuhan membiarkan hambanya yang suci itu ditelanjangin di depan umum. Ketika orang Kristen mengatakan wajahnya ditonjok, umat Islam datang, berhentilah mengatakan Yesus itu seperti maling ayam. Itu penghinaan bagi Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan dia diseret, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditampar, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh, umat Islam menangis. Apalah yang merasuki saudara-saudara kami Kristen sampai saudara kami Kristen pingin kali Yesus itu mati dengan celaka? Bukankah Yesus itu punya Tuhan yang maha kuat, yang maha dahsyat? Bukankah malaikat bisa dipanggilnya untuk membantu dia? Kenapa pula dia harus teraniaya seperti itu? Untuk dosa-dosa kami. Bukankah Tuhan cukup berkata dosamu telah kuampuni, maka dosa-dosa kita akan terampuni? Kenapa pula dia harus mati terkutuk? Atau ini hanyalah rekayasa setan? Menurut saudara Kuncen, bisa nggak Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita tanpa harus ada penyaliban? Setahu aku dari sebelum ada Yesus itu ya cukup bertobat sih ya. Bisa. Enggak, soalnya gini loh Bang. Berdasarkan Bible yang tadi abang jelaskan kan, sedangkan Yesus yang asli kan ada di langit. Tidak mungkin Yesus itu ada di langit kan? Iya. Masa iya Yesus palsu di langit, sedangkan yang asli digantung, kan terbalik. Masa iya yang Yesus palsu di langit itu lah. Nah yang Yesus asli di langit itu loh. Iya, emang. Sebelah kanan Bapak apa di langit? Dia di langit, Bang. Sebelah kanan Bapak. Sebelah kanan itu maksudnya di bawah penguasaan Bapak. Iya, saya paham Pak. Iya. Coba Anda baca di dalam 2 Tawarik 7:14. Dan hambaku, umatku yang atas namaku disebut merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan dari langit dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuh, Tuhan mengampuni dosa dari langit. Jadi ngapain dia turun ke bumi? Ini cuman rekayasa Paulus in the gang. Kita tinggal mengangkat tangan kok. Ya Tuhanku penciptaku, ampuni segala dosa-dosaku. Aku menyesal atas segala dosa yang kulakukan. Terhapus nggak? Terhapus. Makanya Nabi Muhammad itu datang
Dalam Al-Quran diterangkan surah Al-Jumu'ah ayat 2, beliau datang untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Bukan untuk menebus, tapi mensucikan manusia. Itulah hebatnya nabiku. Beliau menghapus, dia penghapus, dia mensucikan. Tidak seperti yang dipahami orang Kristen, Tuhannya menebus. Kalau kita menebus, Bang, seperti ini analoginya. Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang menebusnya dengan membayarnya 1 miliar. Ketika saya ambil kembali 1 miliar itu hanya selama 3 hari, utang Anda lunas nggak? Gimana Bang? Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang melunasi, menebus dosa utang Anda 1 miliar itu dengan memberikan Pegadaian uang saya 1 miliar. Lunas nggak utang Anda? Lunas. Ketika 3 hari kemudian saya datang menarik kembali uang saya yang 1 miliar. Bagaimana dengan utang Anda? Lunas atau tidak? Ya utang lagi lah. Berutang lagi. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, menebus dosa-dosa Kristen, terhapus dosanya orang Kristen. Oke. Mati dia. Tapi ketika dia hidup kembali, gimana? Gimana dong? Gimana? Gimana? Harusnya kalau Yesus menebus dosa kalian, terhapus-hapusnya, Yesus nggak bangkit lagi dong. Jangan bangkit. Kok kamu nebus orang dengan nyawamu, kau berikan kematian untuk dosa-dosa orang Kristen. Tapi kok cuma 3 hari doang. Hari keempat berdosa lagi. Sampai lu nelpon, Bang Suma lu jahat ya. Kenapa? Katanya lu lunasin. Emang, tapi kan kamu cuma 3 hari. Ini aku ditagih lagi, Bang. Gimana dong? Pantaslah kemudian Paulus mengatakan dalam Roma 8 nomor 10. Apa kata Paulus? Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka kamu memang mati karena dosa. Berarti Paulus ini cuma ngeprank dia. Barakallahu fikum. Ngeprank. Harusnya kalau Yesus itu menebus dosa dengan mati di atas tiang salib, ya jangan bangkit lagi dong. Jangan bangkit. Ini malah bangkit. Ada yang keliru di sini, ada yang harus diluruskan di sini. Anda nelpon, Bang Suma tega banget ya. Apa? Aku udah senang-senang, utang saya udah lunas. Tahu-taunya hari keempat orang pada datang, angkat kulkas, angkat lemari, angkat rumah, bahkan sempakku pun diambil. Ternyata ente cuma berpura-pura. Begitu juga orang Kristen, kata Paulus. Ketika kemudian Yesus mati untuk dosa kita, tepuk tangan, ketepak. Senang-senang Kristen, mabuk-mabukan, makan semua yang diharamkan. Wah, pesta mereka. Ternyata di hari kemudian ditagih. Kata Paulus, jika Kristus ada di dalam diri lo, maksudnya lu udah percaya Kristus nih yang datang kepada gue nih, kata Paulus, lu akan mati dalam dosa lu. Roma 8 nomor 10. Pertanyaannya, orang yang mati dalam dosa itu kemana kira-kira? Ke neraka Bang. Berarti Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Ada enggak yang mau ditebus dosanya cuma 3 hari? Ada enggak? Kalau umat Islam, ketika kita mengangkat tangan, meneteskan air mata, ya Rabb, ampuni dosa hamba ya Rabb. Hamba berjanji tidak akan melakukan dosa ini lagi. Menangis, tak ada perantara, tak ada penebus. Kita langsung dengan Tuhan kita. Ngapain pakai perantara? Wong kita punya hak berdialog dengan Tuhan kita sendiri kok. Tuhan itu maha penyayang katanya. Tuhan itu maha pengasih katanya. Tuhan itu maha mendengar katanya. Tuhan itu maha melihat katanya. Ngapain harus diwakilkan? Bukankah kita ini adalah miliknya? Bukankah roh ini adalah miliknya? Terus kenapa kita enggak curhat langsung kepada Allah? Kepada Tuhan kita? Ya Rabb, aku punya dosa. Maafkan aku ya Rabb. Engkau maha pengampun. Ya dimaafkan. Dan umatku
atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Begitu juga kalau Anda sudah berbalik, Bang Suma, aku ngalah, aku nyerah. Aku tidak ingin hidup dalam kebimbangan dan hidup dalam agama ilusi. Bimbing aku, Bang Suma. Maka seketika dosa Anda dihapuskan. Bang, Ya, silakan saudaraku. Yesus kan itu datang untuk menebus dosa waris kan ya, setahuku ya. Terus, Yesus sendiri pernah berkata-kata tentang dosa waris gitu loh. Apa dosa waris itu ada setelah Yesus mati atau di kitab-kitab sebelumnya zaman Yesus ada istilah dosa waris itu loh, Bang? saudaraku, aku ingin memberikan pandangan yang luas tentang dosa. Coba Anda buka dalil Ulangan 5. Sama-sama kita mendengarkan, kita nyimak. Yang lain, anak-anak saya, para apologet muda, dengarkan. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dan berhadapan muka dengan Musa di gunung dan di tengah-tengah api. Ini pemberitaan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, pertanyaannya muncul, apakah ada orang yang berdosa ketika belum ada aturan yang datang kepadanya? Enggak. Karena hukuman hanya berlaku kepada dia yang diberi aturan. Betul? betul. Orang yang hidup setelah Adam, tak ada aturan datang kepada mereka, lalu mereka kemudian hidup semaunya mereka, berdosa enggak? Kalau dia tidak tahu aturan mainnya, ya enggak dosa. Kalau tidak diberi aturan, berdosa enggak? Enggak. Lalu dosa apa yang kita warisi dari Adam? Sementara yang ada adalah Tuhan sendiri yang mengadakan permusuhan itu. Kejadian 3:15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunan perempuan ini, keturunan daripada Adam. Siapa yang mengadakan permusuhan, Bang? Iblis, Bang. Tunggu. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunanmu wahai Adam. Siapa yang mengadakan permusuhan? Tuhan. Adam yang membuat permusuhan? Enggak, Tuhan. Terus kenapa Adam yang disalahin? Iya, enggak tahu deh, Pak. Adam itu mewariskan ilmu pengetahuan baik dan jahat. Berterima kasih, abangku. Andai saja Anda hidup, Anda tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Kira-kira Anda cocok hidupnya ketika dinilai hari ini, Anda cocok seperti kera atau cocok seperti orang gila yang kehilangan ingatan? Mana yang betul? Gimana? Andaikan Anda tidak mendapatkan kemudian pengetahuan antara baik dan jahat, Anda nggak bisa membedakan baik dan jahat, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buruk. Andai saja Anda tidak bisa membedakan itu, kodrat atau kadar atau slogan atau pangkat atau title yang cocok dengan Anda itu kera atau orang gila. Wah, jangan gitu lah, Bang. Abangku, ini serius. Iya. Kalau Anda tidak tahu baik dan buruk, Anda disebut gila atau disebut kera? Ya,
Jadi hukum rimba lah. Orang gila dihukum nggak bang? Kalau dia melakukan kesalahan menurut orang waras? Enggak, Kenapa dia nggak dihukum? karena dia nggak tahu aturan main. Nah, karena dia nggak tahu mana baik, mana yang jahat. Kok Adam dihukum? Dia belum tahu baik dan jahat kok. Bahkan sekedar untuk mengetahui dirinya telanjang atau tidak, dia nggak tahu. Nanti setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, baru dia sadar kalau oh ternyata ini yang namanya telanjang. Malu. Tadi dia telanjang nggak malu. Nah, sekarang kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, berarti kita hidup seperti apa tadi? Orang? Nah, ya seperti hewan. Nah, bisa nggak kita memimpin melumpuhkan bumi ketika kita hidup seperti kucing? Enggak. Nggak bisa. Berarti itu sudah skenario Allah. Wa isqala bukalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam Kejadian 1:26, baiklah kami menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Di mana? Di bumi, di darat, di laut, di udara. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Coba lihat singa, coba lihat harimau, coba lihat kuda Nil, coba lihat buaya. Ada mereka kemudian melakukan sesuatu yang beradab? Misalnya mereka membangun rumah, buat pesawat, bikin ini. Kenapa? Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu baik dan jahat. Kalau misalnya manusia juga tidak tahu baik dan buruk, yang diwariskan oleh bapaknya Adam, ya kita nggak bedanya dengan kucing. Nggak ada internet bang, nggak ada. Nggak ada orang bisa bikin salib. Nggak ada. Itu skenario Allah. Jadi kita nggak boleh mengarang dalam keyakinan ini. Makanya Al-Quran mengatakan hanya orang yang berakal lah yang bisa mendapatkan pelajaran. Begitu saudara. Bang, aku boleh bernarasi gini gak bang? Silakan. Adam itu kan mewariskan dosa ya karena memakan buah pengetahuan ya. Ya, menurut Kristen kan ya. Dari situlah Adam mewariskan dosa waris kan. Iya. Nah, karena Adam memakan itu berarti bentar bang, ada orang tua. Nah, karena Adam memakan buah itu, dia kan mewariskan dosa waris. Nah, terus Yesus datang untuk menebus dosa waris Adam kan. Kalau saja Adam tidak memakan buah pengetahuan, Adam kan bakal hidup selamanya kan, abadi. Karena Adam memakan buah pengetahuan, maka dia mati kan. Nah, Yesus kan untuk menebus dosa waris. Dosa waris itu kan bisa dihapus lewat penebusan Yesus di tiang salib kan. Nah, yang jadi pertanyaannya jadi paradok yang aku bikin bingung loh. Kenapa setelah Yesus Menebus masih mati, tapi kita masih mati dan kita mati dalam dosa itu dah. Bukan hanya sejauh itu parahnya bang. Bukan hanya separah itu paradoksnya. Bukan hanya separah itu kemudian kelucuannya. Bukan. Anda tahu nggak? Nih saya uraikan. Adam hidup kekal. Iblis datang. Adam, ya paman, makan buah ilmu pengetahuan, kamu akan hidup yang kekal. Apa tujuannya? Iblis mengatakan itu untuk menipu Adam, supaya Adam tidak hidup kekal melainkan mengalami kematian. Betul? Iya. Nah, supaya keturunan Adam semuanya masuk ke neraka. Betul? Iya, dia menggoda. Sekarang apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyerahkan Yesus. Tujuannya untuk menyerahkan Yesus. Ya. Apa tujuannya Yesus diserahkan? Untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Apa akibat dari pembunuhan iblis? Penebusan dosa. Penebusan dosa. Berarti iblis mau manusia dosanya ditebus. Betul?
Wah iya ya. Mana yang betul? Iblis mau memasukkan anak Adam ke neraka atau iblis mau memasukkan anak Adam ke surga? Mana yang betul? Ke neraka bang. Ke neraka. Dengan kata lain, yang dihadiahkan iblis di atas salib itu adalah pasukannya untuk menggiring manusia ke neraka. Bagi mereka yang percaya tentang kebangkitan sebagai angkatan juahat. Kok masuk akal bang ya? Oh iya Bang Suma. 18 tahun saya nggak tidur, abangku belajar Bible, rangkaiannya dengan Quran. Kok bisa paham itu bang ya? Saya belajar bang. Saya ngapalin. Saya belajar, Al-Quran saya mengatakan bahwa Tuhanku mengutus nabiku Nabi Muhammad untuk membersihkan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan agama kami dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir. Enggak, menurutku ayat Bible itu susah dihafal loh bang. Jangan disimpan di kepala abangku. Berat. Kalau enggak, aku kan dulu kan sekolah MA ya, madrasah, karena kan sekolah Katolik kan mahal. Iya. Terima di sekolah MA. Kalau bahasa Arab itu ya aku belajar juga dulu. Ya lebih mudah dihafal sih. Iya. Aku surat-surat pendek tuh nafal bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti tinggal diramus sedikit ini kopi campur masako 1 teguk, ini udah bisa masuk Islam. Nah, kalau udah bang. Tapi yang abang jelaskan masuk akal bang. Seperti Harus, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Gitu. ya aku apa yang disampaikan bang, cuma ya aku enggak coba melepaskan seolah aku nggak punya agama gitu bang, baca sesuai aja yang apa menjelaskan itu yang masuk akal. Iya. Ya seperti apa ya, kalau yang Bang Dimas ceritakan itu ya berturut dan masuk logika gitu loh bang, seperti yang tadi abang bilang Yesus yang asli yang ada di langit, nggak mungkin dong Yesus yang palsu itu di langit, dia kan bukan orang baik kan. Iya betul. Ya enggak, jadi yang disebarkan oleh Yesus yang bangkit dari kubur itu orang Kristen. Gimana? Iya kan, Yesus yang bangkit dari kubur itu kan yang mengajarkan ajarannya ya. Berarti dia yang mengajarkan yang dianggap golongan sesat itu orang Kristen. Gimana? Sorry, saya lagi baca ini. Ya gimana? Ya. Sorry, ulang. Berarti Yesus yang palsu, emang Yesus yang di langit kan ya sudah jelas dong, dia nggak bakal turun kecuali di suatu saat nanti loh. Sampai sekarang kan belum turun, nah saya juga yakin gitu loh. Sesuai yang tadi abang jelaskan, masuk akal. Berarti yang menyebarkan ajarannya yang diajarkan oleh Yesus palsu itu orang Kristen gitu deh. Udah masuk. Kan menyesatkan banyak orang, berarti dia harus punya pengikut banyak. Tadi yang itu bang. Tadi kita sama-sama mencari kandidat orang banyak yang disesatkan Kristus selain Kristen, mana? Kita nggak menemukan. Jadi gemetaran aku bang. Kita nggak temukan gitu loh. Masalahnya itu di situ. Elizabeth ini mengundang untuk ada. Iya. Tapi bang gini loh bang, apakah Allah Bapa yang Yesus itu sama dengan Allah ya? Kalau dalam perspektif abang. Saya hanya ingin begini. Pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu dikatakan laisa kamitslihi syai'.
tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Tuhan hanya satu, Bang. Maha suci Tuhan itu. Maka dia tidak tersentuh oleh dimensi kemanusiaan. Bilangan 23, bilangan berapa itu? 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bang, aku mau nanya loh bang. Iya. Allah Bapa, aku kan ya awam lah ya. Allah Bapa Iya. itu menurut orang Kristen sendiri itu ada bentuknya gak sih? Gimana? Allah Bapa menurut orang Kristen itu seperti apa bentuknya? Kalau di Islam kan jelas loh. Sama Yahudi ya, dia tidak berbentuk. Ya berbentuk mungkin, tapi tidak, ya nggak serupa lah, nggak bisa di image-kan atau digambarkan. Tapi kalau menurut Kristen itu Allah Bapa itu gimana sih? Orang Kristen mengatakan Tuhan mereka itu roh. Iya. Nah, sekarang definisi roh adalah Apa tuh? roh adalah makhluk. Berarti Tuhan orang Kristen adalah makhluk. Enggak gitu bang. Kalau ada roh berarti ada jasad dulu kali ya. Nah, itu dia. Hah? Iya. Makanya pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Oh dia Karena- mungkin kayak entitas lain lah ya, selain itu lah ya. Dia Khalik, berada di ufuk, di luar daripada ciptaan. Dia sang Khalik, pencipta. Intinya kita nggak tahu lah bentuknya seperti apa ya. Iya. Tapi kita tahu bahwa beliau ada. Iya. Di Al-Quran itu sanurihim ayatina fil afaq. Tuhan pencipta langit dan bumi memperlihatkan dirinya melalui kekuasaannya, melalui tanda-tanda di segala penjuru. Contoh, siapa yang membuat kemudian terjadinya siang malam? Allah. Ya, iya, pasti Tuhan. Berarti Tuhan itu ada, ngapain kita cari? Iya. Siapa yang mengatur ritme pertumbuhan padi, ikan di laut, burung-burung di udara? Tuhan kan? Iya. Ya. Jadi ngapain kita lihat cari Tuhan? Tuhan saya mana ya? Oh, lagi main kelereng dengan temannya, Bang. Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dan alam semesta ini, bumi ini, bagi pencipta langit dan bumi, waduh, tidak bisa digambarkan selisihnya.
Pan, buka dulu open cam-nya. Kok saya jadi kayak gini, Ustaz Dalip ngomongnya. Abang kalau mau naik Kristen yang lain, abang kesenai itu loh bang. Abang kalau mau jadi admin harus tab-tab layar dulu sampai 1000. Kan gampang caranya. Tadi kan caranya juga minta naik nge-DM host. Ya, gampang bilang ke host nama ini diterima kan gitu. Tapi ya sudahlah, kelamaan juga. Kan dari awal kan saya sudah bilang, saya tunggu perjumpaan. Untuk Itu apa Yesus disalib? Saya belum bisa jawab. Saya tunggu Abang Juma, oke? Abang paham kak? Enggak. Enggak, orang saya lagi baca judul kok. Saya tidak ngomong sama Anda. Bang Iwan udah siap kopi belum? Mau debat sama Bang Juma? Kan saya sudah bilang, saya siap ketika Abang Juma ada. Gimana sih Abang kalau data nggak paham? Aduh, maaf bentar. Ada yang mau nombak roomnya. Roomnya mau rungkad. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Maaf ya. Suara saya kedengaran nggak? Cek 1. Ada kayaknya. Ini mau rungkad. Minta di tab-tab layar teman-teman. Di tab-tab layar, di posting ulang dan di share-share ya. Udah mulai goyah ini roomnya nih. Ayo di tab-tab layar, posting ulang, di share-share. Dan jangan lupa ropornya digas ya. Biar ada pergerakan. Biar ada pergerakan ya. Ini kayaknya ada yang mau nombak. Aduh, kacau kali ini hoten ini. Yuk, dibantu dulu, di tab-tab dulu sampai 1M ya. Ayo, digaspol. Biar roomnya kuat ya, sampai subuh kita debat. Ini udah mulai goyah roomnya. Cek 1. Tuh kan. Yuk, dibantu yuk. Ayo dibantu digaspol. Jangan lupa ropernya digas ya, teman-teman ya. Biar ada pergerakan di roomnya. Ya, Ustaz Dalip, apa dulu lanjut. Saya nyari oten yang lain. Moderator tolong dinaikin oten yang lain, moderator. Ya, sambil kita nunggu guru kami juga ya. Ini untuk Iwan, Anda tidak usah buka mulut, Anda diam aja. Pertama, saya izin menyampaikan dulu berdasarkan pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Poin-poinnya saya sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 33.
Di situ Allah berfirman, hukuman bagi orang yang memerangi utusan Tuhan, Rasul Allah, dan juga memerangi Tuhan, artinya melawan aturan Tuhan, maka orang itu harus dihukum yang hina sehina-hinanya. Di antaranya adalah harus dihukum dengan cara disalib. Jadi kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, hukuman penyaliban itu atau orang yang layak untuk disalib itu adalah orang yang melawan Tuhan dan orang-orang yang melawan utusan Tuhan. Itu jelas, berarti penyaliban itu berlaku bagi orang yang jahat. Jahat terhadap utusan Tuhan, jahat terhadap Tuhan. Ada dia membantah. Nah, sekarang kita baca di dalam kitabnya teman Kristen. Dalam prinsip imannya orang Kristen, Yesus harus mati di atas kayu salib. Lalu kita lihat kronologisnya yang terjadi di dalam kitabnya. Ternyata tidak lepas dari rencana si jahat, alias si iblis. Bahkan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan seterusnya. Iblis, bapak dusta dari segala dusta. Kalau kita buka Matius 26, nomor 21 juga. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Akan ada yang menyerahkan Yesus. Sejauh yang kita dapati berdasarkan data-data kitab teman-teman Kristen, orang tersebut adalah pengkhianat yang bernama Yudas yang dirasuki oleh si iblis. Si iblis ini punya rencana jahat, yaitu menghendaki Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga ia merasuki si Yudas. Di sinilah terjadi kontradiksi secara akal sehat. Di satu sisi itu adalah kejahatan, rencana jahat yang dilakukan oleh iblis dan si Yudas, begitu juga orang-orang yang lain, imam-imam kepala, orang Yahudi, yang dimana di situ adalah Yesus diserahkan kepada bangsa Romawi untuk disalib. Tapi di sisi lain mereka mengimaninya itu adalah sebagai penebusan dosa. Ini yang tidak nyambung, padahal itu adalah karya si jahat alias karya si iblis. Iwan gak usah bicara, saya sedang bicara dengan Anda ya. Sebenarnya teman-teman Kristen, di sini kita menemukan data karena Kristen mengakui mengimani bahwa dosanya ditebus di atas kayu salib, itu sama saja sejalan dengan rencana si iblis. Karena iblis yang menghendaki menginginkan Yesus mati di atas kayu salib. Itu kan jelas ayatnya ada. Bahkan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Oke, ini ada yang baru naik, Bion. Kodam singanya keluar. Nah, sebenarnya tadi materinya sudah jauh dibahas ke belakang ya oleh guru kami tentang peristiwa penyaliban, tentang siapa yang disalib, akibat dari mengimani Yesus mati di atas kayu salib. Itu terjadi teman-teman Kristen yang melepaskan doktrinnya, yang dia berusaha berpikir secara sehat tadi, maka itu adalah konsep yang tidak masuk akal. Melawan pengajaran Yesus itu sendiri. Saya sedang bicara dengan teman-teman saya dan mengulas diskusi tadi, bukan berbicara dengan atas namanya Iwan, bukan, karena dia sedang nunggu guru kami. Jadi pokoknya jangan sampai dia buka mic. Ya, udah diam dulu Wan. Iwan diam dulu. Di mute dulu Wan, diam. Ustaz dari pendakian Charlesan. Iwan diam ya di situ ya. Iya. Jangan bersuara Iwan, diam. Ya, lanjut Tad. Soalnya tadi saya menyimak dengan seksama pembahasan yang tadi. Tidak bisa diterima secara akal sehat. Bahkan kalau kita lihat pembahasan dari teman-teman Kristen dari tadi yang dijabarkan oleh guru kami, yang menyebabkan, ini dalam konsep Kristen, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa itu si iblis. Karena dia si ular tua disebutnya kan, ular yang menggoda, menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga adalah terjadi konsep dosa waris.
yang diimani oleh Kristen. Tapi ingat, di abad pertama, iblis pula lah yang menyebabkan dosa itu ditebus. Jadi iblis yang berjasa juga di sini. Mestinya si Abang Iwe ini jangan melupakan jasa iblis. Karena dia berjasa. Memang iblis memulai menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Tapi dia juga yang menyebabkan itu mengakhiri. Karena ditebus dosanya dengan cara apa? Dengan cara menghasut Yudas, memberitahukan keberadaan Yudas, sehingga Yesus disalib, dosanya ditebus. Iblis berjasa. Makanya saya kaget ketika saya membaca 1 Korintus 5 nomor 5, pelaku-pelaku dosa, dosa dalam jemaat, orang yang suka bermaksiat, maka orang itu, cara terakhir di situ dilakukan apa? Orang itu harus diserahkan kepada iblis, agar tubuhnya binasa dan rohnya selamat di hari Tuhan. Bentar, Iwan saya diam tanya, dulu dong Wan, jangan motong-motong Wan, diam. Iwan diam, kalau disuruh diam ya Iwan ya. Ngeyel dari tadi disuruh saya diam. nanyanya sama Kristen ya. Iya, bukan sama Saya nggak Iwan. sama Iwan, saya nanya sama Ya, diam Wan, diam. bukan, saya nanya sama Kristen. Nih, ketika orang itu diserahkan kepada iblis, pertanyaan saya, apakah ini sebuah balas budi? Menyerahkan kepada iblis, orang yang suka berdosa diserahkan kepada iblis, sehingga nanti orang itu tubuhnya binasa dan rohnya selamat di hari Tuhan. Itu pertanyaan saya. Karena orang diserahkan kepada iblis itu kalau di dalam pemahaman kami itu tindakan yang sangat berbahaya. Bersekutu dengan iblis. Orang Yesus aja mengajarkan iblis itu bapak dari segala dusta. Iblis itu tidak boleh bersekongkol kita dengan dia karena tidak ada kebenaran. Lah ini kok bisa orang yang berdosa, misal di sini ada Kristen naik, dia suka berdosa, dia suka berzina, dia suka bermaksiat, misalkan. Nah, solusi terakhir adalah orang ini harus diserahkan kepada iblis. Agar apa? Agar tubuhnya binasa, rohnya nanti selamat di hari Tuhan. Cara menyelamatnya kok bisa begitu? Seingat saya yang disuka diserah-serahkan kepada iblis dan Iwan kan belum iblis disuruh mau ngomong, itu. Iwan belum disuruh ngomong, Iwan diem. Jadilah anak baik Iwan, ya Dek ya. Ya Dinda ya, diem dulu Dinda. Iwan diem. Jangan ngomong dulu, kan gak disuruh ngomong. Jangan motong-motong. Saya panggil Yang Li dulu, Yang Li. Yang Li. Yang Li. Halo Yang Li. Aduh, malah Iwan yang saya manggil Yang Li kok Iwan jadi ngomong. Diam, di mute. Jadilah anak baik. Diam, Dek. Motong-motong. Bang, dari tadi saya kesemati mic, Bang. Coba enggak, Iwan dari tadi ngomong. Loh, saya kan mati mic, Bang. Enggak kok, ada suara Iwan tuh. Tanya Ustadz Alif, masa ngebohong kita? Tanya teman-teman di bawah. Bang, ini bukan mati mic, mati meja. ini mic saya sudah kesemati, Bang. Saya kesemati mic, Bang. Enggak ada Iwan. Tuh kan Iwan ngomong terus kan. Iwan, bahaya Iwan ini. Diam, Iwan diam. Kalau disuruh diam itu diam, nak. Diam. Nah gitu, jadi anak baik. Lanjut, Tad. Bandel nih, anak jewer nih. Ya itu saya ngerinya tadi. Kok bisa orang yang suka berdosa, pelaku maksiat, kenapa orang itu agar selamat nanti rohnya di hari Tuhan, orang itu harus diserahkan kepada iblis? Ini pertanyaan. Apakah itu sebagai bentuk balas budi kepada iblis karena iblis menyebabkan manusia itu ditebus dosanya? Ini pertanyaan saya yang belum ada Kristen yang mau untuk menjawab dan bisa menjawabnya. Karena terlalu beresiko ketika dia menjawab. Kenapa saya katakan beresiko? Ya masa dia mau mengimani dia mau bersekongkol sama iblis, kan nggak mungkin. Kan gitu. Saya kasih jewer ya telinganya Iwan ya. Motong-motong mulu dari tadi. Ikasa belen sia belekokok belekuk ontohod. Diam, kalau disuruh diam Iwan. Saya mau nyapa dulu Mei. Selamat malam Mei. Diam Wan, diam.
Kalau kata Akang diam-diam Iwan, harus nurut. Dasar. Jangan mirip, jangan bikin marah orang, Iwan. Mei, selamat malam. Oh, nggak ada suara. Gurunda udah monitor, Gurunda. Diam dulu. Bandel ini anak satu ini. Disuruh diam malah nggak kasih mati mic. Dasar Iwan ini. Saya sampai keringetan Iwan, nahan ketawa dari tadi. Iwan dasar ontohot. Ya lanjut Tad. Iya, karena memang udah nggak ada yang bisa jawab teman-teman Kristennya, Kang. Jadi udah mentok. Cuman satu orang ini yang ngalor ngidul nggak jelas jadinya. Ya udah, pertanyaan saya simpan, nanti berlaku bagi yang sanggup untuk menjawabnya. Karena pesan Yesus, iblis itu adalah musuh, dia itu bapak dari segala dusta, padanya tidak ada kebenaran, otomatis kita harus menjauhinya. Tapi kalau orang itu diserahkan kepada iblis agar selamat, ini pertanyaan saya, kok bisa? Kok bisa diserahkan kepada iblis? Dijadiin tumbal maksudnya gimana? Pertanyaan. Aduh, tuh kan dikasih buka mic, noise Iwan, noise itu suara kipas angin. Ampun Iwan ini bandel. Bang, aduh, abang bikin saya sakit perut dari tadi. Saya diam, saya kasih mati mic. Abang bilang saya, aduh gimana sih abang? Coba deh abang lihat dulu di mic saya kasih mati dari tadi bang. Kalau di sini hidup nyala Iwan dari tadi yang sakit perut Iwan, kenapa saya yang harus nanggung? Kok gitu sih bang? Di sini saya matikan. Abang gimana sih? Saya ngomong gak jadi sampai terfokus, bingung nih ngomong naon. Saya tahu nih abang kasih panas-panas supaya saya kasih hidup mic saya ini. Enggak, Iwan dari tadi ngoceh mulu. Apa yang diomongin sama Iwan? Aku nggak ngerti Iwan. Bang, dari tadi saya ini kasih mati mic ini. Jadi abang nggak kan ada Iwan dari tadi nyala mic-nya lupa matiin. Ini abang lihat nah, saya kasih mati nah. Ini abang bikin saya lucu saja sini. Sekarang mati nggak ada suaranya. Kalau sekarang benar baru mati nih. Lihat saya mati nah, saya kasih mati abang nah. Nah ini benar Tad, mati sekarang mic Iwan. Udah benar berarti sekarang Iwan. Enggak, di saya hidup malah. Ada mati. Coba di tanya, saya. Wan hidup apa mati Wan mic-nya Wan? Coba jawab. Woi, jawab. Tuh kan disuruh ngomong diem. Tadi nggak disuruh ngomong ngoceh mulu Iwan. Aduh dasar ontohot sebleguk berokokok. Sok apa pertanyaannya Wan? Iwan apa yang mau ditanya Iwan? Loh tadi kan abang bilang saya kasih mati mic. Sekarang mau ditanya lagi mana sih abang ini? Nyalain dulu mic-nya Iwan baru ngomong. Iwan dari tadi disuruh ngomong, nyalain dulu mic-nya baru ngomong. Oke, saya kasih mati ya. Mana nggak ada suaranya? Iwan mempermainkan saya Iwan mah. Jangan gitu lah Wan. Kita kan saudara Wan, NKRI. Kok Iwan mempermainkan saya Wan? Ayo lawan. Tuh kan Iwan mah disuruh diem, sekarang ngomong mulu. Diem Wan, kau bandel jadi anak. Jangan bandel lah Wan. Nah gitu diem, baru bagus. Oh lanjut Tad. Nggak sah ini kalau seserian. Jadi menurut Iwan siapa yang mati di salib ini Wan? Wan. Iwan. Iya, halo Bang. Ya, halo lagi Iwan. Siapa yang mati di salib itu Wan? Ya, tentu kita semua sudah tahu Bang yang mati di salib itu Yesus. Tapi tunggu dulu. Saya tunggu Abang Juma Bang. Tunggu dulu.
Bang Juma lagi mantau. Tunggu dulu Bang. Iwan mau ngomong sama Bang Juma. Iya, dan tadi kan Oke. dari awal aku Oke. bilang kan cuma Kalau Iwan mau ngomong sama Bang Juma, Iwan tap-tap layar dulu sampai 200. Baru saya kasih ngomong sama Bang Juma. Saya besarin Iwannya ya. Tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu. Oke. 200, dihitung sampai 200 tap-tap layarnya. Oke, sampai 200 ya. Sampai 200. Oke. Buat Oke. teman-teman di bawah juga jangan lupa ya follow saya ya. Ya, Soalnya Iwan, saya lagi Iwan jangan ngomong dulu, tap-tap layar dulu Iwannya. Jangan ngomong dulu, gampang masalah ngomong. Yang penting Coba. tap-tap layar dulu. Sampai 200. Mana kok nggak kelihatan nama Iwan tap-tap layar? itu Mana? Wah, Iwan ngibul nih, Iwan nih. Nggak ada Iwan tap-tap layar itu. Iwan bohong ah. ada Bang tuh. Nggak ada Iwan, saya turunin nih kalau nggak tap-tap layar. Sorry Bang, saya lagi bini saya lagi marah jadi saya turun dulu Bang. Soalnya tidak enak lagi bini lagi tidur ini. Oh, Iwan punya bini? Ya jelas lah Bang, masa ndak punya bini? Nggak percaya, saya nggak percaya Iwan punya bini. Coba spill dulu bininya. Nggak boleh Bang, masa mau di-spill? Boleh, liatin dulu. Kan saya nggak percaya, harus ada bukti. Aduh, nggak boleh spill Bang. Soalnya lagi Spill. tidur ini. Nggak bisa, harus disepil. Nanti saya kasih ngomong sama Bang Juma kalau udah disepil. Nggak bisa. Nggak bisa Bang, istri saya lagi tidur. Ntar Ya nanti harus- mengamuk. Ya harus bisa lah, nggak boleh nggak bisa. Ini abang kok lucu ya, bilang nggak bisa lah, masa mau di-spill? Nanti saya dikena, Coba saya dikena. siapa tahu bini Bang Iwan itu laki-laki. Kan bisa aja. Waduh. Iya. Mas. Kalau bini bukan laki-laki, kalau bini itu perempuan Bang, bukan laki-laki. Bisa aja laki-laki zaman sekarang mah. Makanya Kok bisa gitu sih Bang? Iya, makanya sepil dulu biar ada bukti. Nggak usah pakai bukti Bang, yang penting saya sudah ada bilang bini. Nah, Itu ini aja. harusnya ada bukti. Kalau misalkan benar Yesus disalib harus ada bukti. Kayu salibnya harus ada. Nah, Iwan juga sama. Kalau punya istri sepil dulu istrinya. Benar nggak itu cewek? Ay, Eh? nggak bisa Bang, lagi tidur ini, lagi tidur. Nanti saya dikena mamas lagi, nanti saya dikena ngomel lagi sama istri saya nanti. Katanya tadi istri ngomel, sekarang bilang lagi tidur. Wah, Iwan pembohong ini. Pembohong, saya nggak suka sama Iwan. Nanti kalau Iwan nge-DM, saya nggak bakal balas lagi. Nggak, artinya begini Bang, dia kan lagi tegur saya bilang, woi diam-diam, pelan-pelan bicara. Gitu loh Bang, dia kaget. Ya udah, kalau gitu Iwan pindah ke tengah rumah atau keluar. Kan katanya mau diskusi soal Bang Juma. Iya Bang, tapi Bang Jumanya belum ada. Ada, Bang Juma ada. Nah, maksudnya suaranya belum ada. Ada Bang, ada. Coba Iwan panggil Bang Juma 3 kali. Bang Juma gitu. Panggil 3 kali. Manggilnya gini nih. Bang Juma gitu. 3 kali manggilnya. Saya panggil anu saja, Ade Juma saja. Ada, sok panggil dulu. Makanya panggil, suruh dipanggil. Iwan mah gak nurut. Panggil Dinda. Saya panggil ya. Panggil. Abang Juma. Satu nih, 2 kali sudah. Abang Juma, mana dong? Abang Juma. Tuh kan udah menyahut Bang. Gini, Bang Juma diskusi yuk gitu. Bang Juma diskusi yuk gitu. Oke, Bang Juma, ayo kita diskusi. Ayo. Tuh kan Abang Juma diam. Bang, Ada. Sudah dulu Bang, istri saya sudah marah-marah ini. Istrinya marah-marah. Naik nantang seorambu. Udah di atas bilang takut sama istri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Aduh, ya Allah. Juma, ngomong dong Juma. Apa lagi kau? Bang Juma. Bang Juma. Ya, Enaknya beliau kalau lagi rehat sambil ada yang diperbaiki. Pak Hendra mau diskusi, mau bertanya, silahkan. Nanti beliau kalau sudah monitor, beliau akan buka mic dan akan menyampaikan atau memaparkan. Silakan. Halo Pak Hendra, Iya, dari Kristen. iya Kristen. Oke. Pernahkah Anda membaca kisah penyaliban Yesus? Pernah. Pernah. Siapa yang ingin Yesus disalib? Iblis. Iblis. Oke. Berarti penyaliban terhadap Yesus adalah tindakan yang jahat. Iya. Setuju ya? Iya. Oke. Tindakan Bagaimana yang dengan jahat. Muhammad yang di kuburan, Oh, orang udah mati, ya sudahlah. yang menikahi Udah anak wafat kecil, beliau. bagaimana nabimu itu? Ya, Nabi sudah wafat, selesai, ngapain dibahas? Masa seorang Ini nabi tentang sama penyaliban. anak kecil? Tentang penyaliban. Ya, masalah anak kecil mah Maria juga bocil. Maria tuh bocil loh waktu dinikahi oleh Yosef. Yosef tuh usianya 90 tahun. Maria usia kisaran 12 tahun. Udah gitu udah hamil duluan ketika dinikahi oleh Yosef. Kakek-kakek 90 tahun. Peot ngejeletot sih. Ini ngajak diskusi baik-baik langsung ke dia lu. Lo tahu nggak? Tuhanmu itu ketika dikandung oleh ibunya. Berapa usianya? Tahu nggak? Berapa usia ibu Tuhanmu ketika mengandung Tuhanmu? Yang dinikahi oleh kakek usia 90 tahun. Terus salahnya di mana coba? Kok salahnya di mana? Lah Tuhanmu mampir di bocil. Berapa? Berapa usia ibu Tuhanmu ketika ia mengandung Tuhanmu dan melahirkan Tuhanmu? Halalkan saja. Berapa? Halalkan saja orang-orang ini Bang Juma. Diajak. 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 Cek satu, cek. Aduh kan, tim tombak. Yuk di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar ya. Nih kayaknya tim tombaknya emang parah ini. Cek, udah bagus belum sekarang nih? Tab-tab layar. Posting ulang di share dan loporenya digas ya teman-teman ya, loporenya digas. Cek satu, noise, ada yang noise apa? Itu tadi udah baik-baik loh kita ngomong. Iya, Gurunda mana ya? Bentar itu Gurunda. Duh, ada-ada aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf nih Bang, saya disclaimer dulu ya, saya Muslim Bang. Ya, kenapa Bang? Ini belum ada pembahasan ya? Udah dari tadi juga lagi debat Bang. Oh, baru gabung soalnya Bang. Jadi gini, saya ada satu pertanyaan, tapi etis gak ya ditanyakan di sini ya? Ini room diskusi lintas agama Bang. Oh,
kayaknya kurang etis ya. Saya pernah menemukan jawaban di sini sih waktu itu sama Bang Zuma kalau nggak salah, soal kudrah iradahnya Allah itu. Tapi mungkin next time wes, biar yang lain dulu masuk wes. Oke, siap Bang. Thank you. Oke, sama-sama Bang. Emang Romawi ini main tombak mulu. Detektif kitab. Selamat malam. Malam Bang. Ya, detektif dari Kristen. Iya. Nah ini temanya Bang, untuk apa Yesus disalib? Temanya ini Bang. Untuk apa Yesus disalib? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kok bisa jadi begitu? Bukankah menyalibkan Yesus itu adalah tindakan dosa? Iya, dia dibuat jadi berdosa supaya orang-orang memperoleh kebangkitan kembali. Enggak. Tindakan penyaliban Yesus itu kan tindakan pelanggaran hukum Tuhan. Iya, itu jalan yang harus dilalui. Betul, artinya tindakan yang berdosa. Bukan tindakan penebusan dosa. Itu kan penyaliban terhadap Yesus itu adalah tindakan yang menyebabkan manusia berdosa. Kok jadi dibalik? Dijadikan sebagai penebusan dosa Anda sebutkan? Ya itu dari kacamata manusia. Kalau dari Allah memang itu rencananya dari awal. Justru ketika kita sebutkan itu dosa berdasarkan hukum Tuhan. Yang mana? Loh, di dalam Amsal 6 nomor 16 misal, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara, bahkan yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, Yesus itu kan tidak bersalah. Ditumpahkan darahnya, maka itu adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Ya iya, makanya salah manusianya. Berarti bukan rencana Tuhan. Karena itu melanggar hukum Tuhan. Ya itu dipakai Tuhan. Gimana sih? Loh, gini, coba pelan-pelan ya. Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar hukum Tuhan, betul? Pembunuhan terhadap Tuhan Yesus? Ya. Ya boleh. Oh iya boleh, kayak lagi tawar-menawar aja lo beli cabai. Gak apa-apa, teruskan aja. Bukan, berdasarkan hukum Tuhan. Dilarang membunuh, bahkan dalam 10 perintah Tuhan pun dilarang membunuh. Ya. Kan gitu. Makanya di situ dalilnya 6 perkara ini yang dibenci bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Di sini bisa kita temukan data tindakan penyaliban terhadap Yesus, semua itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Iya. Nah, berarti menyalib Yesus sama saja dengan melakukan perbuatan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Benar. Oh, bukan sebagai menebus dosa, tapi justru yang menyebabkan manusia berdosa. Iya, manusia yang menyalibkan itu yang berdosa, yang menjual iblis itu. Lah iya, berdosa kan? Terus pertanyaanmu apa? Iya, berarti bukan sebagai penebusan dosa, menyebabkan manusia melanggar hukum Tuhan. Makanya dia berdosa. Ya itu kan dipakai Tuhan. Semua itu bisa dipakai Tuhan, dibalikkan Tuhan. Jadi suatu berkat yang dipakai. Kalau begitu berarti iblis benar.
Iya, cuman dia nggak tahu rencana ke depannya apa. Memang dia dia nggak tahu. itu ikut andil dia, tapi nggak tahu fungsinya apa. Dia itu cuma bekerja. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaan saya, doa Yesus dikabulkan nggak oleh Tuhan? Apanya? Ketika Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, doa Yesus ini dikabulkan nggak oleh Tuhan? Nggak tahu kita, nggak ada ditulis dikabulkan apa enggak. Oh, nggak tahu. Ibrani 5 nomor 7, doa Yesus didengarkan oleh Tuhan. Berarti dikabulkan. Doa yang mana yang disebutkan itu? Berarti ada doa Yesus yang tidak dikabulkan. Ya jelas karena dia juga Allah itu sendiri. Kenapa? Iya toh, Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini Yesus berdoa. Ajaran kasih. Dalam pengajaran Yesus kepada Bapa, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibuka. Kan gitu. Berarti ketika Yesus berdoa kepada Sang Bapa, doanya dikabulkan oleh Bapa, betul? Betul. Ketika Yesus berdoa bahwa iblis, imam kepala, Yudas, dan semua pelaku eksekutor itu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Yesus mendoakan dia minta diampuni, berarti diampuni oleh Tuhan, betul? Ya, itu hak prerogatifnya. Lah iya. Sesuai dengan ajaran Yesus. Maunya ke arahnya kemana? Loh, tadi kan iblis berdosa yang dipakai oleh Tuhan. Urusan kamu apa sama dia? Ya, makanya dengerin dulu. Tadi kan Anda katakan iblis berdosa, Yudas berdosa, tapi itu yang dipakai oleh Tuhan. Dosa mereka didoakan oleh Yesus, minta diampuni oleh Bapa. Berarti mereka dosanya diampuni. Kan udah dibilang Yesus itu Mesias harus menderita, tetapi celakalah orang-orang yang oleh dia Yesus itu menderita. Begitu. Di mana ada ayat kayak gitu? Jangan ngarang. Sebentar. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Itu baru benar. Ya, terus tapi celakalah. Celaka kan? Tapi celakalah orang-orang yang oleh dia anak manusia diserahkan. Iya, begitu ya, celaka dia nanti. Oh, celaka. Lalu di akhir Yesus mendoakan dia, minta diampuni. Ya kan gak dibilang dia sih doakan, belum tentu itu sama iblis itu kan? Kok belum tentu? Orang-orang yang di sekitar itu kan banyak. Ampunilah mereka itu semua yang jahat kepada Yesus. Nggak ada dibilang yang jahat. Lah, terus mereka itu yang disuruh diampuni itu siapa? Ampunilah Yudas, ampunilah si Yudas. Enggak nyebut. Ampunilah mereka. Ya sudah, mereka bisa aja ngikut-ikutan. Kok bisa aja? Kan yang jahat kepada Yesus mereka ini. Itu yang orang mengatakan ini kenapa jadi nggak jujur loh? salibkan begitu. Nah sekarang kau pertanyaanmu untuk kemana? Itu mah yang nyalibkan. Berarti mereka eksekutor pelakunya yang jahat. Ya benar. Bukankah Yesus itu katakan kasihi musuhmu? Apa? Ya itu hak prerogatifnya. Nah iya, ketika Yesus katakan, ini kenapa jadi longor gini, ketika Yesus, kenapa Anda menolak kalau doa Yesus itu dikabulkan Tuhan? Nggak ada dibilang, nggak ada, kita nggak tahu hasil akhirnya nggak tahu, karena belum hari. Berdasarkan pengajaran Yesus, doa Yesus dikabulkan Tuhan atau tidak? Belum hari penghakiman. Loh, bukan hari penghakiman. Jadi kayak gini ya oten pikirannya. Iya dong. Kan belum ada hari penghakiman. Ini doa Yesus berdasarkan yang tertulis. Yesus berkata, mintalah pasti akan diberi. Berarti dikabulkan toh? Ya kalau kau beranggapan gitu ya nggak apa-apa. Kok
kok beranggapan gitu? Kenapa kau mendadak? Kenapa kau mendadak menolak ajaran Yesus? Kok goblok kali kau ini? Sekarang kau mau kemana arahnya? Ketika Yesus mendoakan mereka yang jahat kepada Yesus, berarti dikabulkan. Yang berbogol dikit lah, itu aja harus prerogatif gitu, ngapain kau urusi? Saya tanya sama Anda, doa Yesus dikabulkan oleh Tuhan, Ini betul? untuk apa Yesus disalib? Untuk Iya, dengerin. Doa Yesus dikabulkan oleh Tuhan, betul? Ini untuk apa Yesus disalib? Itu agar Muhammad memiliki kehidupan kekal kelak, bisa dibangkitkan. Kenapa sih ngajak bodoh diskusinya? Kenapa Anda mendadak linglung? Kenapa Anda mendadak tidak mau jujur? Tadi Anda sudah katakan mereka itu dipakai oleh Tuhan. Si iblis, Yudas, imam kepala, Imam Kayafas, bangsa Romawi, mereka itu yang dipakai oleh Tuhan, kau bilang. Nah, sekarang tindakan jahat mereka, Yesus doakan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Anda mendadak meragukan doa Yesus? Gantian dulu, Lip. Ketika Allah mau menurunkan Adam dari surga, apa nggak dipakai iblis? Dipakai nggak iblis? Dipakai. Nggak bisa diskusi sama orang kayak gini. Ini si Chris Evans ini. Dipakai Allahmu untuk menurunkan, karena memang tujuannya tadi. Kirain itu mau jalan diskusinya. Mau dimati-matikan sih kan? Yesus aja bisa kau matikan, kenapa matikan mic saya nggak boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mereka nggak wabarakatuh. bisa. Nggak jalan diskusinya, males saya. Tuh nggak jalan kan, sama ketika aku mirroring ke kau gimana? Nggak jalan diskusinya, nggak jalan. Ada kau mati-matikan, nggak tahan kau. Udah bisa jauh kau itu. Kenapa Allahmu itu? Kenapa iblis turut campur tangan memakai? Ya, ketika menurunkan Adam. Udah ya, aku turun dulu ya. Jangan dulu. Katanya menyelamatkan manusia, tapi ternyata itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya menyelamatkan manusia, tapi nyatanya membuat orang berdosa. Mana sih? Ajaran apa lah kau itu? Apa dulu? Kenapa kalau kamu itu? Kenapa? Yang bunuh Yesus itu manusia apa kera? Hah? Yang bunuh Yesus itu manusia atau kera? Mana katanya Yesus mau menyelamatkan manusia? Kenapa Yudas sebagai muridnya itu nggak diselamatkan oleh Yesus? Kenapa dibiarkan berkhianat? Mana kuasa Yesus menguasai kerajaan maut? Mana? Kabur loh. Macet. Jangan halulah kalian Kristen lah. Menyelamatkan manusia. Yudas saja nggak bisa dinasihati. Katanya penasihat ajaib. Jarang nggak masuk akal. Menyelamatkan manusia pakai syarat pula lagi tuh, harus percaya. Kalau mau selamatkan aja, kenapa harus pakai kategori?
Ajaran nggak ada sehatnya. Semua dibuat hancur dari akal, tubuh. Kabur. Mau tak ikat. Ustaz, apa kabar Ustaz? Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Edi, Oten apa Kristen? Oten apa Kristen? Oten apa Kristen? Ed, lepas lagi. Sofia, halo, halo, Putra, Puput, lepas satu. Putra, Kang Santan. Iya. Kenapa Tad? Ya ini dinaikkan tapi tidak. Ya naik kok pada terus turun semua. Dari tadi ya Kang ya, mintanya. Lepas. Baru ini tadi rungkat, tadi sempat rungkat sebentar, di biasalah tim tombak. Yang Kristen silakan naik yang Kristen ya. Ayo, yang Kristen naik ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Yang Kristen ya. Yang Kristen. Yang naik dipastikan Kristen ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya. Selamat malam. Malam Bang. Dari Oten apa Kristen Bang? Aku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Apa ini? Anakku Tuhanku. Aduh. Anak. Apalah. Macam. Iwan mana Iwan ya? Iwan naik lagi dong Iwan. Iwan, diskusi yuk. Naikin lagi tuh yang minta request tuh moderator. Iwan takut bini ya. Sep. Saya mau belajar jadi moderator. Asep. Oten apa Kristen? Goyang lagi Komal ini. Dari tadi udah tiga kali hampir kena tombak. Untung tab-tab layarnya cepat teman-teman. Ya dikencengin terus lagi tab-tab layarnya dan loporenya digas ya biar ada pergerakan di Komalnya. Gara-gara Iwan tadi hampir musnah nih room. Iwan ngambek dimarahin bininya.
Ini ada Iwan t-shirt ini mah. Coba naikin Iwan yang tadi bukan. Wan. Ini Iwan mana ini? Iwan Cuplis. Oh bukan, kayaknya bukan Iwan ini. Iwan Koplo. Mereka ya? Minta naik turun lagi. Di atas kok nggak ngomong. Ntar saya harus open cam dulu kayaknya. Muka saya dianggap menghujat bagi Oten, jadinya harus open cam dulu. Izin ya Tad. Ayo teman Oten, naik sini. Kita bacakan doa dulu ya sebelum Oten naik biar diskusinya tertib dan nyaman sopan ya teman-teman. Kita bacakan doa dulu biar Oten-Otennya betah di room ini. Berdoa mulai, dengerin dengan hikmat. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabarabase kerabarabarabarabase korabata karabase kerabakarabarabarabase kerabarabara. Berdoa selesai. Baru sakomal. Artinya apa? Aduh ngundang roh jahat kayaknya. Bun. Berber aja. Tadi banyak banget OT-nya tadi antri. Ada 10 orang yang antri. Saya naikin satu-satu kan. Ya kayak gitu semua OT-nya. Kacau. Saya memang sengaja mau malam biar istirahat lah, yang kayak Gurunda Ustadz Alif gitu. Kalau saya dengan Bang Kang Kian itu kan sampai subuh udah masalah. Kalau saya belum ada yang mau Tad. Kalau Ustadz Tahta nggak laku, beda. Belum ada yang mau sama nggak laku itu beda loh. Beda. Penghinaan Ustadz. Penghinaan. Kalau saya belum ada yang mau, kalau saya beda lah. Kacau nih santai. Nah, kan bener saya belum ada yang mau. Kalau Ustadz Data belum laku. Kok bedanya di mana? Beda promosi. Keranjang kuning belum ada yang nyantol. Tuh, padahal kalau saya udah digantungin di Alfamidi, di Indomaret, digantungin diskon 90%. Gak ada yang mau. Kalau Ustadz Data kan keranjang kuning, saya digantungin di Indomaret. Ini murid kurang ajar Ustaz. Enggak, saya malah mau nyerang Bang Erik. Emangnya kamu gimana? Saya udah laku Ustaz. Nyerang saya nggak berani. Saya sudah laku. Saya serang balik nanti Ustaz. Ayo teman-teman Kristen yuk naik yuk. Biar ada hiburan kita malam ini. Lumayan teman saya begadang ngalong. Untuk apa Yesus disalib? Oh, itu judulnya. Iya, judulnya ringan. Saya kasih yang ringan judulnya. Untuk apa Yesus disalib? Kalau dikasih tema yang berat, susah, pada nggak bisa. Ya jawabannya pasti itu tadi, untuk menyelamatkan manusia. Tapi buktinya gak selamat.
Bang Andi tumben jadi pendiam. Mana Daeng? Tapi yang benar itu Paulus memang. Kenapa dia disalib? Supaya menjadi Tuhan kan gitu. Ya, Duran. Saul Duran. Saul Duran. Saul Duran. Sedakuan. Res, naik res ini res. Berarti start itu Yesus baru. Kalau Yesus yang baru dilahirkan, yang sudah lahir itu sudah Tuhan Ustaz. Berarti ada Yesus yang baru, yang lain yang baru jadi Tuhan. Iya, Paulus itu kasihan supaya Otan punya Tuhan gitu. Iya. Nah ini Tad, yang ngeyel dulu Tad, hajar Tad nih. Saya naikin nih. Nah, ini nih. Griezmann. Peti, selamat malam Peti. Peti. Peti, selamat malam. Peti. Pet. Griezmann, lu kalau mau diskusi jangan ngeyel ya, yang baik lu. Sama-sama jangan ngeyel juga gitu loh. Lu yang jangan ngeyel. Ih malah nangis lu. Tapi nanti gini Kang, kalau nggak ngeyel bukan Oten dong jadinya. Oh iya. Iya, nggak apa-apa lu ngeyel aja deh. Ya, apa yang mau lu eyelin? Iya, kamu minta aku dibawa naik ya, sudah naik kan? Nah, temanya ini nih, untuk apa Yesus disalib? Yuk, lu jelasin dulu. Kenapa dengan tema itu? Bukan kenapa dengan tema itu, lu jelasin kenapa Yesus disalib. Blow on banget sih lu. Udah jangan kepana. Aduh, jadi kamu udah panas-panas ini katanya. Ini santai toh, bisa santai nggak? ya jelasin. Ya untuk apa Yesus disalib? Ya untuk menyelamatkan manusia. Terus udah. Oh, sesingkat itu. Berarti kalau Yesus tidak disalib, manusia tidak selamat. Ya. Loh, manusia sebelum Yesus lahir tidak selamat. Ya. Gagal firman Tuhan dong. Ketika orang bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, dosanya tidak diingat-ingat lagi, ia selamat. Ia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Tidak selamat. Masih dalam keadaan berdosa. Loh, Tuhan hapuskan dosanya. Iya, kan belum datang. Yang orang hapus bertobat, dosa itu yang mohon dapat. ampun kepada Tuhan, dosanya tidak diingat-ingat lagi, sudah dihapus. Enggak, kalau dalam iman Kristen itu. Oh, berarti bukan kitabnya Kristen kalau gitu ya. Beda ajaran berarti. Ya memang itu adalah iman kami, ajaran kami. Iya, ajaran nabi-nabi sebelumnya berarti berbeda dengan ajaran Kristen. Mana nabi-nabi sebelumnya itu? Orang juga yang Nabi masih Yeskiel mengajarkan. Kenapa? Orang yang berbuat dosa itu yang harus dihukum mati atau yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di mana kamu konsep itu kamu bilang tadi? Anak tidak menanggung dosa bapak. Iya, dosa ditanggung masing-masing. Dia di mana? Kok minta itu di mana dulu?
itu konsep di akhir zaman atau bagaimana? Itu Lah, sudah saya baca Yeskiel tadi Nabi Bani Israel. di mana? Yeskiel 18. Di mana? Yeskiel 18 20 sampai 23 kau baca. Terus kamu menyimpulkan ayat itu bagaimana? Emang tadi bahasa Indonesia nggak jelas tuh bunyi. Ini cobaan Tad, ini cobaan. Saya tuh lagi sakit gigi, dari tadi beneran otot tuh pada mancing emosi terus. Kita yang di sini diskusi Kian Santang. Ini Di situ jelas tertulis, ketika orang berdosa bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, dosanya diampuni oleh Tuhan. Dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup, dosanya sudah tidak diingat-ingat lagi. Sekarang pertanyaan saya, sudah diampuni apa belum? Astagfirullahaladzim, beneran ini Kalau hotel. tidak diampuni, selamat atau tidak? Ya diampuni oleh Tuhan. Di situ udah diampuni atau belum? Cak, nyerah saya Cak. Lanjut Cak. Makanya Akad jangan diundang sana di sini. Nggak ada lawan saya. Enggak, takut saya emosi. Jujur, saya lagi bengkak sih. Makanya saya minta datanya itu diampuni atau tidak. Itu loh, kan bisa kamu bilang tadi diampuni di mana? Mancret gitu loh. Ya udah, kamu dialog dengan saya, yuk. Silakan, mau siapapun yang ada di atas ini. Ini temanya untuk apa Yesus disalib. Coba kamu narasi dulu, gantian. Iya. Saya sudah Coba. jawab tadi. Apa? Dari tadi saya pakai bahasa Inggris kah? Ya silakan aja. Nanti tak jawab nanti. Pakai Iya, dulu. saya sudah jawab. Oh sudah ya. Oke, berarti giliran saya. Kamu diem ya. Silakan. Iya. Jadi pertama yang menginginkan Yesus mati itu iblis. Yohanes 8:44. Iblis lah Bapak. Loh, katanya suruh diem. Gimana sih? Oh, ya, sudah, Apa kamu dulu? Ya udah saya diem dulu. Kamu dulu silakan. Ya, sudah. Oke. Lanjut. Siapa dulu? Saya apa kamu? Udah lanjut. Oke. Jadi tidak mungkin kan Yesus datang untuk menebus dosa mati. Yang menginginkan iblis. Yohanes 8:44. Bagaimana caranya iblis membunuh Yesus? Membisikkan ke Yudas supaya memberitahu tempat persembunyiannya. Yohanes 13 ayat 2. Yang kedua, keinginan Israel. Yang mana Sriwil ini kalau dia menolak nabi, dibun-bun. Wahyu 16 ayat 6. Mereka suka membumbun para nabi. Terus, karena apa Sriwil membumbun Yesus? Karena tidak mau mengikuti ajarannya. Yohanes 8:37. Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mendengarkan firmanku. Yang mana firmanku ini dari Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu bagaimana caranya iblis ini membumbun Yesus? Dengan cara tipu muslihat. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus supaya dapat membumbun dia dengan tipu muslihat. Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Karena Yesus tahu itu keinginan iblis dan keinginan Sriwil, makanya dia melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1. Sembunyi dia di sungai Kidron. Lalu Lukas 13:33, aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Jadi saya harus lari. Gitu. Nah, bukan hanya lari, tapi dia berdoa minta pertolongan kepada Tuhannya. Matius 26 ayat 38. Bahkan dia bersujud. Ya takut dia dibun-bun dia. Sampai minta tolong. Ya, ini di dalam Matius 26 ayat 39. Bahkan dia marah-marah kepada muridnya. Berjaga-jagalah kamu, nanti kita ketahuan sembunyi. Ya, ini di dalam Matius 29 ayat 40. Ya, makanya dia itu sampai berdoa dia. Nah doanya ini ternyata oleh Tuhan dikabulkan. Karena gini, coba kita baca ya doa-doanya Yesus ini. Bahwasanya apakah dia diterima nanti ketika dia berdoa. Matius 26:38.
Yesus sedih dan berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Gimana kalau ketahuan kita sembunyi ini? Nah ternyata dia minta tolong kepada malaikat. Yesus minta bantuan kepada malaikat. Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, Tuhanku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Lalu Tuhan memang benar-benar menolong dia, diangkat dia hidup-hidup. Lukas 22:43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kenapa kau Tuhan menyelamatkan dia? Karena memang dalam Mazmur 91 ayat 11. Apa kata Allah? Allah akan memerintah malaikatnya menjaga engkau, untuk melindungi engkau kemana-mana engkau pergi. Mazmur 91:14. Firman Allah, orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupeliharakan. Nah Yesus kan mengakui Allah Bapa itu Tuhan. Maka dalam Mazmur 91:15, apabila mereka berseru kepadaku, nah Yesus kan berseru, aku akan menjawab mereka. Apabila mereka dalam kesusahan, aku akan menolong mereka. Aku akan menyelamatkan serta menghormati mereka. Nah jadi jelas ya, bukan keinginan Yesus, justru Tuhan menyelamatkan dia. Nah sekarang kamu pakai narasi apa kamu mau membantah itu? Silakan. Ya, saya tanggapi ya, inilah ngaconya kalau memahami Alkitab begitu ya, bahwa apakah keinginan itu siapa kecuali Yesus itu mati ya. Kalau kita baca Yohanes ayat sebentar ya, Yohanes ayat 16. Ayat 17. Saya ayat 15 saja ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku, itu Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Matius 26 ayat 2. Di situ apakah keinginan kematian dan atau salib itu keinginan siapa? Ya, kita baca Matius 26 itu ayat 2. Ya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus bicara di situ. Belum dia disalibkan, dia sudah tahu ke depan bahwa dia akan disalibkan untuk siapa yang habis ini? Apa? Ya kamu bilang tadi kan bahwa dia takut. Loh, di sini kan dia memberikan nyawanya. Aku memberikan nyawaku. Mau bantah bagaimana? Gampang itu terus saja, gampang itu aja terus. Ya gampang, silakan. Silakan bantah, ayo. Oke. Jadi gini ya, tak kasih data dengan logika ya. Kalau ada orang membun-bun, lalu dia datang ke polisi, saya sudah membun-bun orang. Oh berarti kamu menyerahkan diri? Iya. Nah itu menyerahkan diri namanya. Beda ada orang membun-bun, lalu dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya polisi mencari mata-mata, digerebek. Itu bukan menyerahkan diri. Kita tahu kan, ketika Yesus ini mau dibun-bun, dia sembunyi. Yohanes 18 ayat 1 ke sungai Kidron. Bahkan dia mengatakan, aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Bahkan dia berdoa. Untung iblis pinter. Iblis melibatkan Yudas. Yudas, ambillah uang perak itu. Silakan kamu tunjukkan di mana persembunyian Yesus. Kan itu. Berarti bukan menyerahkan diri. Tapi dia digerebek. Digerebek yang benar itu. Kata siapa melarikan diri? Kalau dia menyerahkan seharusnya, udahlah jangan capek-capek nyari saya. Silakan. Kalau kalian ingin ditebus dosanya, bunuh saya. Seharusnya gitu. Tapi kebalikannya apa kata Yesus? Kalian ingin membunuhku, iblislah bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Seharusnya dia gini, kalian ingin membunuhku, apa kalian tidak sabar ya mau ditebus ya dosanya? Seharusnya gitu kalau menyerahkan. Dia enggak, marah dia.
Dikatakan iblis orang yang ingin membunuh dia. Berarti bohong kamu mengatakan dia menyerahkan diri. Sembunyi dia. Untung iblis membisikkan Yudas. Gitu. Silakan. Kamu pakai gitu ya, kamu menjelaskan itu gak tepat itu. Sekarang kan ayat 15, aku memberikan nyawaku, tanggapi itu. Aku, Yesus ngomong, aku memberikan nyawaku. Apakah Yesus yang mati, ngomong menurut sekarang Kristen Yesus mati di apa? Yesus mati di apa menurut Kristen? Sekarang tanggapi ayat 15, aku memberikan nyawaku itu bagaimana? Enggak, sekarang coba. Yesus menyerahkan dirinya atau mati di salib? Mati di salib. Yang menyalib dia siapa? Ya, memang itu kan itu akan terjadi nanti. Tidak menyerahkan diri. Gimana? Jadi sekarang gini ya, mereka ingin mati mereka itu ingin aku memberikan nyawa. Dengerin. Mereka ingin lari kemana-mana. Yesus. Dengerin. Mereka Sriwil ingin membumbun Yesus dengan tipu muslihat. Itu semua itu sudah tipu muslihatnya Sriwil ini berhasil apa enggak? Saya nggak nanya itu loh. Sekarang saya minta kamu ayat 15, kamu lari kemana-mana pakai logika itu nggak jelas. Sekarang ini coba Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Ayo. Sekarang Matius 26 itu Matius 26 itu. Apa kata mereka? Sekarang Matius 26 ayo. Gini, ayo kita bunbun Yesus dengan tipu muslihat. Berhasil nggak orang Sriwil membubun Yesus? Berhasil apa enggak? Sekarang aku bicara kamu Matius 26 itu. Jawab dulu. Matius 26. Jawab dulu. Ketika orang Sriwil mengatakan ayo kita bunbun Yesus dengan cara tipu muslihat, berhasil nggak? Sebelum dia disalibkan, dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Kalau sudah tahu, kenapa dia melarikan diri? Memang itu harus terjadi. Nah, kenapa melarikan diri? Kenapa berdoa? Kenapa melarikan diri? Kamu konsep dan pemahaman kamu itu gak jelas gitu. Coba baca. Dia sendiri di Yohanes ayat pasal 10 ayat 15, aku memberikan nyawaku. Kamu pakai data. Dia memberikan nyawa pakai data, kamu pahami itu. Yang membisikkan kepada Yudas. Aku memberikan nyawa membisikkan ke Yudas untuk memberitahu sembunyi Yesus siapa? Siapa? Ayo. Sudah jelas di ayat ini, aku memberikan nyawaku. Memberikan di mana? Dia melarikan diri, digerebek. Kamu tidak jelas, kamu di mana dia katakan dia lari. Selamatkan aku, Bapak, kirim malaikat ke saya, Bapak, nanti saya Nah, itulah kamu. Sudah ada dinubuatkan sebelum dia disalibkan. Dia sudah menubuatkan ke depan bahwa dia disalibkan. Matius 26 ayat 2 itu adalah ketahuan ke depan bahwa terjadi penyaliban itu. Coba, sekarang gini, kata Yesus, aku harus pergi. Kenapa? Kenapa harus pergi? Karena tidak semestinya apa? Seorang nabi bagaimana sih? Kamu ngomong harus melarikan diri. Oke, aku harus melarikan diri karena tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Lalu iblis membisikkan ke Yudas. Yesus belum di situ, belum waktunya. Belum waktunya gimana? Kalau belum waktunya, kenapa tidak ngomong gini? Kalian ingin membunuh aku, belum waktunya. Kenapa tidak ngomong gitu? Kok malah dia ngomong iblis lah bapamu karena kalian maunya kamu mengatakan omongan seperti itu, maunya bisa seperti kamu. Ketika dia ngomong Yohanes 10 ayat 15, aku memberikan nyawaku, bagaimana? Menyerahkan ke siapa? Ke siapa? Itu kan akan dipakai oleh bahwa ada orang-orang nanti yang akan menyiksa dia, yang akan membunuh dia. Yesus menyerahkan atau dia digerebek? Menyerahkan. Di sini sudah jelas ayat 15. Aku memberikan nyawaku. Gimana kamu? Siapa yang memberikan nyawanya di sini? Ayat 2. Sama tanya. Di dalam Yohanes di sini Yohanes 10 ayat 15. Siapa yang memberikan nyawanya di sini? Membisikkan kepada Yudas supaya jangan lari kamu dulu. Siapa yang memberikan nyawanya di sini? Persembunyiannya. Ayo. Coba. Siapa di sini? Yang memberitahu? Yohanes 10 ayat 15. Siapa yang memberikan nyawanya di sini? Tidak ada. Aku memberikan nyawa. Siapa yang memberikan nyawanya di sini? Pertanyaannya, dia dibunuh atau tidak? Kamu lari kemana-mana. Di sini sudah jelas bahwa dia memberikan nyawanya. Bukan orang-orang itu. Menyerahkan. Dia sendiri menyerahkan nyawanya bagi. Mungkin maksudnya Cak di situ berarti Yesus lagi bunuh diri. Yang akan dipakai oleh iblis itu nanti. Iya, Yesus menyerahkan nyawanya dengan cara bunuh diri gitu maksudnya di atas kayu salib. Bunuh diri bagaimana? Ini kan udah ngawur ini. Gimana dia nggak bunuh diri? Sekarang dia ikhlas itu kan disalib di situ. Dia bunuh diri. Iya.
Bunuh diri. Mana yang benar, bunuh diri atau dia dibunuh? Di mana kata bunuh diri di Loh, sini? katanya menyerahkan dirinya. Loh, di sini Yohanes 10:15 kamu bagaimana tanggapan kamu? Oke, Aku menyerahkan diri. Oke, memberikan menyerahkan nyawaku. diri. Maksudnya Sekarang menyerahkan diri jangan gimana? kamu dulu. Ketika dia ngomong, aku memberikan nyawa kembali. Bagaimana dulu? Memberikan di situ berarti menyerahkan nyawanya. Gitu. Ya, memang dia cerahkan Berarti bunuh nyawanya. diri. Berarti bunuh diri. Bukan bunuh diri. Kalau bunuh diri itu, kalau dikatakan bunuh diri itu tindakan dari diri sendiri untuk melakukan Oke, berarti sendiri. Kalau berarti dia Yesus di menyerahkan, dia situ, menyerahkan ada orang dia yang mati, bukan tindakannya bukan sendiri. bunuh diri. Itu logikamu cacat di situ. Kamu di situ. Kalau bunuh diri itu adalah tindakan dari pribadi sendiri. Oke, untuk kalau bunuh tidak diri sendiri. kalau dia tidak menyerahkan, mati nggak dia? Kalau tidak menyerahkan nyawanya, mati nggak? Kalau dia tidak menyerahkan diri, mati nggak? Nggak mati lah. Berarti bunuh diri dong. Loh, siapa bunuh diri? Memang sudah ditetapkan dari untuk kamu sudah keluar dari Alkitab. Tidak, Alkitab bicarakan begitu. Gimana? Sudah jelas ayat 15. Cak, mungkin gini kalimat tanyanya, Cak. Sekarang Afwan. saya mau tanya kamu loh. Iya, dia Bagaimana menyerahkan ketika dia nyawa ngomong, dengan cara "Aku apa?" memberikan nyawaku. Iya, dengan cara apa dia menyerahkan nyawanya? Dengan cara yang melalui para prajurit. Dibunuh. Tentara Romawi. Dengan cara dibunuh kan? Terus? Dengan cara dibunuh. Ya dibumbun. Lah iya. Bukan bunuh oleh diri. tentara Romawi. Kalau kamu mengatakan bunuh diri itu salah. Kalau bunuh diri itu dari tindakan pribadi. Loh, ya pribadi dia menyerahkan kan? Loh, yang dibunuh itu bukan, beda. Kalau bunuh diri itu beda. Yang menyerahkan ada orang yang akan membunuh, itu disiapkan oleh Tuhan. Di mana datanya disiapkan oleh Tuhan? Inilah anakku, silakan dibunuh. Mana datanya? Ya oke. Sekarang Roma. Coba. Di mana Tuhan ngomong? Bisa peras. Inilah anakku yang aku benci, bunuhlah dia. Kamu mau gimana ini? Yang ada itu inilah anakku yang kukasihi, tidak mungkin dibunuh oleh bapaknya. Ya, nggak ada ayat itu. Inilah anakku yang kubenci, silakan bunuh dia. Tidak ada. Perintah Tuhan kayak gitu yang ada. Inilah anakku yang kukasihi. Sebentar. Aduh, ini mau belajar atau bagaimana? Ngapain belajar kamu udah paham Bible? Oke, siapa yang merencanakan semua itu? Kisah para rasul ayat 3. Dia yang diserahkan Allah menurut maksudnya dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa neraka. Oke, saya nanya ke Yesus ya. Yesus, apa alasan kamu? Nah itu. Kata Yesus, udah tidak bagus. Ayat 37. Oh, saya mau dibunuh karena mereka menolak ajaranku. Yang mana ajaranku dari Tuhan? Itu alasan kata Yesus. Bukan ajaran. Aduh, kamu ini bukan ajaran. Beda itu. Memang dari dulu dia sudah ditetapkan untuk menjadi. Oh, baca Yohanes 8:37. Baca Yohanes 8:37. 20. Nah, coba baca. Nah, Yohanes 8:37 coba. Kalian ingin membunuh aku karena apa? Apa kata Yesus? Kenapa di situ? Karena mereka tidak mau menerima ajarannya. Itu Yesus yang ngomong itu. Kalian ingin sesuai ajaran, tetapi pondasi utama itu sudah ada. Alam ini sudah ada melarikan diri. Itu sudah ada melarikan diri. Gimana sih? Kalau sudah ada dia tahu dibunuh, ngapain mengatakan iblis lah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku? Ngapain? Itu kan belum waktunya. Belum waktunya di situ? Uang kata Yesus. Kamu dibilang kalau bapakmu, apa kata Yesus? Kata Yesus. Kalau bapakmu adalah Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan membunuh. Waktunya di situ belum saatnya manusia. Kalian ingin membunuh aku belum waktunya. Gak ada. Gak ada omongan kayak gitu. Ya, kata Yesus, kalian ingin membunuh aku, iblislah bapakmu. Gak ada, kalian ingin membunuh aku. Jangan dulu ya, belum waktunya. Gak ada. Terus kamu apa? Ya kan di situ belum terjadi waktunya untuk saatnya dibumbun. Terus waktu saatnya mau dibumbun, melarikan diri dia. Melarikan dari mana? Digerebek dia. Ayo. Digerebek mana? Nah coba Yohanes 18 ayat 1. Dia sembunyi di sungai Kidron. Lalu iblis membisikkan Yudas, ambillah uang perak itu, di mana persembunyian Yesus. Akhirnya diambil oleh Yudas, diberitahu sembunyinya. Itu belum masuk. Akhirnya digerebek. Akhirnya digerebek karena Yudas mengkhianati Yesus.
Karena dihianati oleh Yudas, digerebek Yesus. Aduh. Ayo gimana? Lu tanggapin Ini dong kalau ada dijelaskan data sama Anda ya. bro, kalau kau dikasih data begitu, lu tanggapi itu data, jangan rocos. Tadi saya pakai data loh. Ya tanggapi tuh Yohanes 8:1. Apa yang saya tanggapi? Saya sudah tanggapi itu. Apa Itu tanggapannya? Kan, di situ kan belum masih pada penyaliban di situ. Oke, saya nanya ke kamu, ketika Yesus sembunyi, yang memberitahu tempat Itu kan belum masih pada penyaliban. Dengerin dulu pertanyaannya, Nah, dengerin. Ya, jawab ya. Ketika Yesus sembunyi, yang memberitahu tempat persembunyiannya siapa? Ya, jawab. Ayo. Maksud kami itu kan belum masih penyaliban. Jawab. Kita bahas penyaliban. Apa yang mau tempat dulu? Ketika Yesus sembunyi, yang memberitahu persembunyian Yesus siapa? Bukan itu yang kita bahas. Sekarang yang kita bahas ini kan penyaliban. Kenapa lari kemana-mana? Diulang kembali pertanyaannya. Ketika Ini Yesus konteks sembunyi, yang utama, salib. Bukan itu ketika yang kita Yesus bahas. sembunyi, ya, yang memberitahu persembunyian Yesus siapa? Kembalikan per tema. Jangan lari ke per tema. Kalau begitu, Anda mau diskusi apa enggak? Diskusinya harus sesuai tema. Ya tema itu loh itu. Ya, Itu tema kan itulah. bersambung Itu sebelum disalib. Itu kan bersambung sebelum itu disalib. masuk dalam Itu kan bersambung sebelum disalib. Dijawab dulu aja. Enggak, saya mau konsisten. Untuk apa Yesus disalib? Kita nggak usah bahas itu. Ya udah, untuk apa Yesus disalib? Nah, untuk apa yuk? Dari tadi saya sudah ngomong untuk apa Yesus disalib. Kau yang minta gula, kau gula dari tadi. Sekarang untuk apa Yesus disalib? Jawab. Dari tadi saya sudah ngomong itu. Ya terus mau ngapain lagi? Ya sudah. Ya sudah. Kan saya sudah jawab kan? Ya haji. Nah sudah. Giliran gua ada selesaikan cepat. Dia sendiri untuk apa Yesus disalib? Silakan. Katakan sudah. Terus apa? Ya sudah. Jadi Oten kalau pakai data itu, mau musuh terbesarnya Bible, Kristen musuh terbesarnya Bible sendiri. Ya kayak gitu. Sekarang pasien selanjutnya. Gini kan, akhirnya Gang. Bisa nggak sih diskusi baik-baik, nggak marah-marah gitu, saling gantian bicara gitu loh. Kan di sini kita nggak mau permusuhan, di sini kita bersahabat, diskusi, bukan cari musuh, gitu loh. Ya, pasien selanjutnya, Willy. Silakan Willy. Ini temanya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen, Bang? Aku melenceng sedikit boleh, Bang? Enggak, Abang Muslim apa Kristen? Boleh, Bang? Ada yang mau kutanya sama Ustaz. Saya Abang Muslim, soalnya, tapi saya ada masalah pribadi. Ditanya itu dulu, Willy. Anda Muslim Kristen? Ya, boleh. Apa sih? Muslim. Pak Andi. Willy, denger nggak orang ngomong? Dengar aku Muslim. Yang ngomong dari tadi ucapkan salam dulu lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kenapa Bang? Gini, aku kan ada masalah pribadi. Aku lagi dekat sama perempuan, cuma dia Kristen. Ya terus? Nah, jadi kan tiba-tiba dia ada rencana mau ngajak aku. Terus aku bilang, apa yang bisa meyakinkan aku untuk kesana? Aku bilang gitu. Terus dia kasih gambaran untuk kedepannya. Dia kasih aku surat Yesaya 66:23. Nah, dia Yesaya 66:23. Apa hubungannya? Ya, jadi di situ bersujud kan kata. Jadi aku mohon maaf ya sebelumnya. Jadi aku bilang lah kalau untuk bersujud itu kayaknya kalau untuk kedepannya kan ada kata-kata situ aku kurang ngerti. Hari berganti hari, sahabat berganti sahabat. Tahun nggak tahu, tapi ujungnya kan semuanya pada orang-orang akan bersujud gitu katanya. Berarti aku mikirnya, aku ingat bahwasanya ada entah hadis Rasulullah tak apa gitu, bahwasanya nanti umat manusia ini akan poinnya aja Bang, poinnya apa? Malah poinnya gini, aku ingin tahu gitu, apa sih sebenarnya isi dari ayat itu yang sesungguhnya gitu loh Bang. Itu aja. Ya, Ustaz Tata atau Ustaz Alif? Silakan. Ustaz Alif aja. Ya, Ustaz Tata aja. Apa ya yang dibaca? Apa ya saya apa? Yesaya 66. Saya 23. Yesaya 66:23. Ya itu mah mengenai bulan baru, sahabat ke sahabat. Iya,
nanti orang pada sujud semua pada Tuhan. Jadi menyembah kepada ya, aku. itu pengertian dia akan sujud sama menyembah Yesus kata gitu kan. Enggak ada, Nah, bukan Yesus di Yesaya. Bahasanya orang akan sujud ke Allah. Mana ada Yesus di Yesaya? Nah itu yang dibawanya bang, Bapak Pak Andi. Kasih tahu aja, ya, di Yesaya belum ada Yesus. Nah itu dia mereka yakin dengan itu. Aku diajak, jadi aku nggak bisa. Nggak percaya apa enggak tuh? Ya itu ya. Nggak ada urusannya ke Yesus gitu ya bang. Ya nggak ada lah. Ya, Yesus kan urusannya ke Yesus itu ya. Iya, orang masih jauh. Bunda Maria aja waktu itu belum ada. Iya. Nah kan gini, aku kan sering dengar Bang Zuma, semuanya lah pokoknya Bang Andi juga, sama semuanya lah aku udah lihat dia, cuma aku nggak berani naik karena aku cuma tahu-tahu. Jadi aku untuk mengcounter diri aku dari orang-orang kayak gitu itu, jadi jalan satu-satunya aku harus tinggalkan orang ini, itu aja sih. Makasih banyak sih udah dia edukasi ide. Jadi cewek Anda ini mengajak jadi murtad. Dia ngajak kan itu, aku bilang apa sih yang bisa membuat aku untuk situ, sementara dia itu nggak pernah ngaku Tuhan, minta disembah juga nggak. Ke poinnya aja, cewek Anda mengajak Anda murtad gitu. Ya benar. Anda mau? Ya, ada arah-arah ke situ? Enggak dong. Anda berusaha nggak membuat dia Muslim? Iya. Ya udah, tugas Anda itulah memang berat gitu loh bang. Ya. Bawa aja ceweknya ke sini, bang. Bawa aja ceweknya ke sini, ajak diskusi. Nanti besok ceweknya bawa aja ke sini, ajak diskusi. Oke. Ya. Iya boleh deh. Ya aku yang santai ya. Oke. Ya siap. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya semuanya Ustaz. Iya bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada Paul. Buka mute-nya Paul. Buka mute-nya bro. Muslim apa Kristen? Paul dari tadi minta naik tapi pas naik di mute. Tapi memang ini loh Kang, bahaya loh memang seperti orang-orang yang kayak gini gitu ya, pacaran sama non Muslim gitu ya. Nah, itu tujuannya seperti itu. Kalau nggak kuat iman, nggak belajar ya bisa terpengaruh loh ya, seperti saya 6623 tadi itu. Iya. Hari berganti, sahabat berganti. Pada suatu saat nanti kamu menyembah kepadaku. Didoktrinlah dia, nanti suatu saat nanti kamu akan menyembah Yesus. Nah kalau nggak ada ilmu, manut-manut aja. Nah, makanya harus berilmu, membaca. Di zaman Yesaya belum ada Yesus kok. Kan gitu. Betul. Coba Cak, jelasin ayat itu Cak. Ayat apa? Itu Yesaya 6623. Ya enggak, sebenarnya kalau masalah tarik menarik itu, pokoknya kalau saya di situ ya sujud kepada Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri, kalau langsung diartikan Yesus sendiri juga menyembah Tuhan. Ya, Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah, Yesus menyembah apa yang kami kenal. Wong Yesus sendiri lu sama seperti di Yesaya itu, menyembah dia. Ya. Jadi ya gak bisa. Makanya caranya, kalau memang terjadi kayak barusan, yang sana ngajak murtad, yang sini ngajak mualaf, maka begini saja, coba kamu kenalkan. Kalau di kami masalah Yesus itu ya utusan, nabi, penyampai firman, dan dia memperkenalkan Tuhan Allah. Nah nanti, dan di Bible kamu juga kayak gitu. Ya kan sama saja, untuk apa saya pindah ke agama, ke Kristen? Wong tetap saja di Kristen Yesus utusan, Matius 15:24. Di Bible dia nabi, Markus 6 ayat 4. Ya penyampai firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah satu-satunya, Markus 12:29. Untuk apa saya pindah? Kan gitu. Seharusnya kamu ini, ya, kenallah Tuhan yang benar, yaitu kan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Seharusnya gitu. Ini siapa ini tamu baru ini? Bos. Ya bos, YT bos. Selamat pagi. Bos. Selamat pagi bos. Selamat pagi bos. Ada suara dia. Oke bos. Yuk, asen selanjutnya silakan naik.
Pasien selanjutnya silakan naik. Ustaz, Yang bagaimana cara menghindari misionaris yang seperti tadi, yang rawan-rawan kayak begini, kayak murtad? Gimana caranya, Ustaz? Ya kalau satu-satunya paling mudah itu nonton debat memang. Dialog apologet ini. Karena kalau tidak tahu debat, maka orang-orang terkecoh. Iyalah sudahlah, wong agama itu sama, yang penting baik. Walaupun saya ke Kristen, yang penting saya taat, tidak berbuat jahat, baik gitu. Kan banyak kan pengakuan itu kan, pengakuan perempuan ada, pernah kan, sering lah kita dengar. Awalnya pacaran dengan cowok Kristen cowoknya. Nah dia bingung karena cowoknya ngomong gini, udahlah walaupun kamu Islam, buktinya Islam banyak yang jahat gini. Walaupun kamu nanti ke Kristen kan kita yang penting sama-sama baik. Nah akhirnya imannya agak luntur. Tiba-tiba dengar Bang Juma apa, ternyata ditunjukkan memang gak ada datanya mentuhankan Yesus itu dalam Bible itu. Nah, akhirnya dia sadar, oh saya tertipu berarti. Ngapain saya ke Kristen? Wong tidak ada kebenaran sama sekali. Ya, jadi satu-satunya memang harus debat memang lewat dialog kayak gini. Halo, selamat malam semuanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma mau bilang saya senang. Nangis Kang, nangis Kang. Terus gini lagi. Kalau di Indonesia janganlah kan pacaran sampai mengorbankan iman, itu salah kalau di Indonesia. Kan mayoritas muslim, kecuali ada di luar masih mendingan. Yang sedikit sekali muslim gitu. Ini pilihan banyak. Ya untuk apa? Uang kita saja sesama Islam loh masih milih, oh ini agamanya yang kuat. Oh cowok ini yang bagus, bisa membimbing aku. Atau akang, oh, perempuan ini bagus ibadahnya. Masih milih yang gitu. Nah sekarang tujuan nikah itu kan mengajak supaya taat kepada Allah. Ya ngapain sama orang yang tidak kenal Allah? Gitu ya, tambah parah itu. Wong dalam Islam itu menikah itu kan karena 4. Cantik, harta, nasab. Maka kata Rasulullah, carilah karena agamanya. Nomor 4. Nomor 1 cantik, harta, terus kayak nasab kayak gitu. Atau itu umumnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasulullah, untuk umatku yang nomor 4 karena agama gitu. Lanjut. Iya, mereka itu nyarinya ya kayak gitu. Kalau dulu kan trennya itu indomisasi. Itu sangat tren banget indomisasi untuk memurtadkan orang muslim. Sangat tren. Kalau sekarang nikahisasi sama hamilisasi, bahaya itu. Bahaya. Udah banyak korbannya. Udah banyak, Cak. Udah banyak banget. Yang kemarin saya sama Kodondi itu tempo hari ke Cikarang. Itu hamilisasi. Dipaksa untuk murtad. Ibunya sampai nangis menjadi-jadi itu. Anaknya nggak bisa apa-apa, hamil udah 6 bulan, bayangin. Akhirnya murtad, tapi pas begitu dia keluar anaknya keluar, balik lagi dia ke Islam. Karena nggak sesuai. Saya tengok kan di Cikarang tuh ceweknya, balik lagi akhirnya ke Islam. Sama kayak di Subang. Itu kalau di Subang udah punya anak 2, dipaksa untuk murtad. Istrinya selamat, balik lagi ke Islam. Balik lagi tuh ke Islam. Anaknya dua-duanya dibawa kabur. Itu bahaya. Makanya kita kalau pakai logika lagi gini ya. Kalau